1096 menghancurkan Kaisar Semut. Sepertinya rencana kami membutuhkan beberapa perubahan. Kami bahkan mungkin harus membawanya selangkah lebih maju. Apakah manusia sudah menjadi sekuat ini? Melalui lorong jurang, mereka bisa datang ke dunia kita dengan kemauan mereka sendiri. Jika mereka mulai mengulurkan cakar ke arah kita, kita akan mendapat masalah besar. Cukup. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin dan dalam terdengar, langsung membungkam pertengkaran. Di kedalaman kegelapan, pupil vertikal besar perlahan menyala. Itu adalah bola mata berwarna merah darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat bahwa mata merah kecil yang tak terhitung jumlahnya membentuk pupil. Jika seseorang dengan tripofobia melihat ini, mereka akan mengalami kejang di sekujur tubuh mereka. Saat mata ini terbuka, seluruh pesawat jurang menjadi tenang juga. Level 97 telah runtuh dan menghilang, tetapi tidak dapat mempengaruhi pesawat tetangga lainnya. Raja Sage. Semua raja yang telah berkumpul di kedalaman jurang membungkukkan punggung kebanggaan mereka secara serempak, mengacu pada mata merah darah. Makhluk yang mampu menghancurkan kita telah muncul di antara manusia. Kita harus menyerang sebelum musuh melakukannya. Kita harus merobek jalannya tanpa mempedulikan resikonya dan menghancurkan manusia sepenuhnya. Mereka yang bersedia mengorbankan diri mereka sendiri dan berkontribusi pada bagian itu, saya jamin bahwa ketika Anda bereinkarnasi di masa depan, pesawat Anda akan meningkat 3 tingkat. Untuk sepenuhnya membuka jalan itu, saya membutuhkan pengorbanan 10 raja. Suara dingin bergema melalui bagian terdalam dari jurang. Itu membuat banyak raja jurang sepi seperti jangkrik di musim dingin. Ya, pesawat abisal bukannya tidak bisa membuka segelnya, hanya saja harga yang harus mereka keluarkan untuk membukanya terlalu tinggi. Begitu mereka mati, posisi mereka sebagai raja mungkin akan diambil alih oleh klan lain. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh Raja Abisal. Raja Sage telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Penampilannya segera membuat 108 Abisal Monarchs tunduk. Juga, mereka tahu bahwa dengan janji raja ini, mereka pasti akan bereinkarnasi. Dia tidak pernah menarik kata-katanya. Saya rela mengorbankan diri saya untuk jurang yang dalam. Monster tinggi dan kekar dengan 5 tangan perlahan berjalan keluar dan dengan hormat berdiri di depan Sage King. Tak lama setelah itu, Raja Abisal lainnya mengikutinya. Mengorbankan diri untuk jurang yang dalam berarti mereka akan tertidur dalam waktu yang lama. Namun, semua ini akan sia-sia jika mereka memiliki janji untuk dihidupkan kembali di akhir tidur mereka dan meningkatkan kesempatan di dalam jurang. Baik sekali, hancurkan dan telan seluruh dunia. Saatnya memperluas jurang. Suara dingin Raja Sage menyebar ke seluruh jurang. Sepertinya ada mata berwarna darah yang muncul di setiap sudutnya. Makhluk abisal berada dalam hiruk-pikuk kolektif. Teror yang tiba-tiba membuat Kaisar Semut muram tanpa bisa dijelaskan. Apakah Kaisar Iblis Cakar 6 benar-benar mati? Mengapa benih pesawatnya tidak lolos kembali ke sini? Tidak mungkin, bukan. Mungkinkah manusia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan benih pesawat kita? Bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, Kaisar Semut tiba-tiba melihat bahwa kelelawar Cakar 4 dan kelelawar Cakar 6 yang menutupi bagian atas jurang tiba-tiba mulai runtuh. Tanpa ada serangan dari manusia, kelelawar ini meledak dan berubah menjadi gumpalan energi abisal yang mengalir dengan liar ke pusaran abisal. Ukuran keseluruhan dari pusaran abisal membesar, tapi apa artinya ini? Karena ketakutan, Kaisar Semut berpikir, mungkinkah pesawat Kaisar Iblis Bercakar 6 telah runtuh? Apakah benih pesawatnya benar-benar dihancurkan oleh manusia? Tiba-tiba, perasaan bahaya yang kuat mencengkeramnya. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Semut bergerak tergesa-gesa dan terjun ke pusaran jurang. Ia tidak lagi peduli tentang menyerang manusia. Prioritas barunya adalah kembali ke pesawatnya. Meskipun ada pendapat bahwa kekuatannya sendiri jauh lebih besar daripada Kaisar Iblis Cakar 6, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa manusia tidak bisa membunuhnya jika mereka bisa membunuh Kaisar Iblis Cakar 6. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat itu, ia menyadari bahwa pikirannya sepertinya telah membeku. Seolah tidak bisa fokus lagi. Sebuah pedang cahaya yang indah muncul tanpa suara di bawahnya, menyerbu semakin dekat. Kaisar Semut memenuhi reputasinya sebagai peringkat di tahun 60-an di antara raja-raja abisal dan bereaksi seketika. Itu meringkuk tubuhnya dan sisik yang sangat tebal langsung muncul di kulitnya. Pada saat yang sama, cairan hitam aneh mulai keluar dari setiap sudut tubuhnya. Itu adalah asam format yang cukup kuat untuk merusak apapun. Setiap organisme hidup yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi cairan berdarah dalam waktu singkat. Metode budidaya Kaisar Semut memungkinkannya menggunakan asam format untuk menghancurkan musuh dan bahkan klannya sendiri. Kemudian mengkonsumsi cairan yang terbentuk dari korosi asam format untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu adalah kemampuan yang sejak lahirnya. Namun, pikiran sedingin es tiba-tiba datang dari pedang. Jelas ada banyak klan di sekitarnya, tetapi pada saat ini, Kaisar Semut merasa seolah-olah sendirian. Segala sesuatu di sekitarnya tampak jauh sekali. Ini, sebuah domain. Sebuah domain spiritual. Ini buruk. Itu ahli elit di antara manusia. Tidak heran Kaisar Iblis Cakar 6 mati. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis Cakar 6, Kaisar Semut lebih tegas. Ini sebagian karena fakta bahwa Kaisar Iblis Cakar 6 telah meninggal. Kaisar Semut langsung pingsan dari dalam. Itu telah mengaktifkan benih pesawatnya secara langsung. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan benih pesawatnya sendiri dan bergegas kembali ke jurang maut. Ledakan. Pedang klasik menyerangnya. Sisik di permukaan tubuh Kaisar Semut pecah. Namun, urutan penghancuran diri di dalam tubuhnya sudah dimulai. Namun demikian, percikan cahaya hijau zamrud tiba-tiba melesat melewati bayangan pedang itu. Itu diam-diam menempel di dada Kaisar Semut.
Kaisar Semut merasakan energi jurang yang digunakannya untuk meledak tiba-tiba menjadi stagnan. Seolah-olah itu telah bertemu musuh alaminya. Yang mengejutkan, benih pesawat, yang berisi energi dalam jumlah besar, bergetar. Pada saat itu, pilar cahaya keemasan menerobos langit dan menyinari celah pada sisiknya dengan kecepatan kilat. Kaisar Semut merasakan sumber kehidupan di dalam dirinya dengan cepat tumpah. Di langit, cahaya yang tampak seperti cahaya bulan turun. Itu telah mengambil kesempatan ketika tubuh Kaisar Semut berhenti, dan itu bersinar di atas mereka semua. Kemudian, menghilang tanpa jejak. Ledakan, 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 ledakan. 7 tebasan mendarat di tengkorak keras Kaisar Semut. Kaisar Semut tidak bisa memfokuskan pikirannya di bawah serangan Heartless Sword. Jika Cao Dezi ingin membunuhnya, 7 tebasan ini sudah cukup. Namun, membunuh Kaisar Semut bukanlah niatnya saat ini. Dia ingin membeli lebih banyak waktu untuk Tanggulin atau, lebih tepatnya, untuk benih kehidupan. Benih pesawat di tubuh Kaisar Semut lebih kuat daripada yang ada di Kaisar Iblis dengan 6 cakar. Setelah cabang benih kehidupan Tanggulin memasuki tubuh Kaisar Semut, ia mendapat perlawanan kuat dari benih pesawat ini. Itu mati-matian menyerbu kiri dan kanan saat mencoba menerobos blokade Life Seed. Namun berkali-kali, itu masih diblokir oleh Life Seed. Di sisi lain, Tanggulin melahap energi kehidupan di dalam tubuh Kaisar Semut dengan sekuat tenaga. Semakin lemah kekuatan hidup Kaisar Semut, semakin sedikit energi yang bisa dipinjam oleh benih pesawat darinya. Di tengah dahi Tanggulin, rune Zamrud sepertinya akan meledak dari kepalanya. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cabangnya jelas lebih tebal dari sebelumnya. Gelombang energi padat berputar di sekitar tubuh Tanggulin dan tombak naga emasnya sedikit bergetar. Energi yang dia makan terlalu besar. Itu sangat besar sehingga inti naga Tanggulin menyusut ke ukuran yang jauh lebih kecil. Ini juga membuat detak jantungnya terus berakselerasi. Jumlah energi yang diserap oleh 2 inti energinya tampaknya semakin mendekati batasnya. Benih kehidupan, cepat. Mengingat jumlah energi yang sangat besar yang diambil Tanggulin dan basis kultivasinya saat ini, tubuhnya akan menjadi yang pertama rusak jika bukan karena Life Seed. Ini bahkan ketika mempertimbangkan kapasitas fisik tubuhnya. Sederhananya, tubuhnya seperti danau kecil. Apa yang ingin dia makan mirip dengan sungai Jiang. Dia masih bisa menahannya untuk beberapa waktu, tetapi jika ada terlalu banyak energi, itu wajar untuk tumpah. Danau kecil itu akan pecah. Namun, Tanggulin memiliki banyak pengalaman untuk menerobos segel Raja Naga Emas. Toleransi tubuhnya terhadap rasa sakit dan ketahanan pembuluh meridiannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Serangan tanpa henti Cao Dezi telah mencegah Kaisar Semut memfokuskan pikirannya pada pertempuran melawan melahap Tanggulin. Tanggulin, di sisi lain, menguras energi Kaisar Semut dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Tanggulin merasakan energi yang berasal dari tombak naga emasnya berhenti. Namun, selama jeda inilah tiba-tiba ada gelombang panas di sekujur tubuhnya. Inti jiwa di dalam dirinya bergetar sedikit dan permukaannya mengeluarkan aliran yang cemerlang. Dia telah mencapai terobosan. Ini adalah terobosan ketiganya hari ini. Dia sekarang berada di peringkat 69. Dalam beberapa lusin menit, basis kultivasi kekuatan jiwanya secara berurutan telah menembus 3 peringkat. Dia tidak berharap untuk mencapai peringkat ke-69 dengan begitu cepat. Namun demikian, tidak baik untuk menerobos terlalu cepat. Meskipun dia telah menembus 3 peringkat secara berurutan, masih ada sejumlah besar energi yang belum dia serap sepenuhnya. Sebaliknya, itu tertinggal di dalam tubuhnya. 1097 krisis bagian abisal. Benih kehidupan akhirnya telah berakar di benih pesawat. Seluruh cabang langsung berubah warna menjadi hijau zamrud. Sumber kehidupan yang padat berasal dari Life Seed dan dibebankan ke tubuh Tanggulin. Ini meredakan pembuluh meridiannya yang sangat membengkak. Tanpa diragukan lagi, makanan ini sangat bermanfaat bagi kualitas tubuh Tanggulin. Itu juga bisa menstabilkan tubuhnya dari terobosan paksa yang baru saja dia capai. Itu memperluas danau kecilnya dan memperkuat tubuhnya. Tanpa berlebihan, peningkatan kualitas tubuh Tanggulin yang terjadi dalam waktu singkat ini setara dengan apa yang akan ia capai setelah setahun berkultivasi. Ini benar-benar berita bagus baginya. Jelas tidak ada yang lebih baik dari ini untuk menghadapi segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada tingkat kualitas tubuhnya saat ini, bahkan peningkatan sekecil apapun sulit dicapai apalagi peningkatan skala besar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan kekayaan sebaik yang dia lakukan hari ini. Kaisar Semut akhirnya mengerti bagaimana Kaisar Iblis bercakar 6 menemui ajalnya. Setelah Plain Seed ditangkap dengan kuat, perjuangan Plain Seed mulai melemah. Kekuatan asal yang dimiliki pesawatnya sedang dimakan dengan liar oleh Life Seed. Tanggulin bisa merasakan ada perubahan aneh yang terjadi di dalam Life Seed. Cabang itu tumbuh lebat. Hal yang lebih menakjubkan adalah bahwa kekuatan kehidupan yang padat itu menekan ke dalam dan sebagian besar pada saat itu. Seolah-olah itu menyimpan sesuatu. Dengan tambahan Life Seed, sebagian besar energinya terbawa olehnya. Namun saat dia menggunakan metode surga misteriusnya untuk mengkondisikan tubuhnya sendiri, Tanggulin juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk merasakan makanan dari kekuatan hidup. Peluang untuk berkembang sebesar ini tidak akan sering datang dalam hidup siapapun. Juga, samar-samar dia bisa merasakan pemahamannya tentang kehidupan dan melahapnya lebih dalam lagi. Saat itu ketika dia masih di Pulau Iblis dia telah mengalami kedua jenis energi tersebut. Saat ini, kekuatan hidup yang diberikan oleh Life Seed lebih padat dan lebih murni daripada kekuatan hidup di Pulau Iblis. Ini adalah energi pesawat. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkannya secara langsung, dia tetaplah anak alam. Dengan demikian, makanan dari kekuatan hidup ini padanya tidak akan kecil. Selain itu, kesempatan untuk melahap kali ini dibawa oleh Tanggulin sejak awal.
Cao Dezi mengingat kembali pedang tanpa hati miliknya. Saat ini, dia merasa sangat lega. Dia tidak punya waktu untuk melihat situasi di dalam lorong. Namun karena hanya dua raja jurang yang muncul sampai sekarang, itu berarti bagian ini tidak mudah untuk dilalui. Belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat menghancurkan dua level pesawat jurang. Ini akan menjadi pukulan ekstrim bagi pesawat abisal. Hancurkan musuh dan perkuat diri. Jika mereka bisa menyeret pertempuran ini lebih lama dan menghancurkan Raja Abisal lainnya, maka mereka tidak perlu khawatir dengan pesawat abisal. Dengan ini, tidak hanya benih kehidupan benua Douluo yang dapat dipelihara, tetapi Tang Wulin juga dapat tumbuh dengan kecepatan yang meningkat. Ini membunuh banyak burung dengan satu batu. Tepat ketika Blood One ini puas, seluruh domain Bright Mirror Douluo tiba-tiba bergetar hebat. Suara yang agak cemas mencapai mereka. Cao tua, ini buruk. Datang dan bantu, cepat. Bagian abisal akan segera terbuka. Cao Dezi kaget. Ketika dia memasuki kedalaman jurang sekarang, sebenarnya, dia sudah melihat bahwa segel jurang itu tidak dibuka sepenuhnya. Makhluk abisal pasti menggunakan semacam trik untuk membuat lubang kecil. Tidak mungkin segel yang dipasang oleh para ahli hebat akan dirusak dengan mudah. Meskipun ini yang dia pikirkan, dia masih keluar dari domain pada saat dia mendengarnya. Tang Wulin sudah mengendalikan proses melahap, jadi dia tidak lagi membutuhkannya. Di dalam lorong jurang saat ini, serangkaian suara yang memekakkan telinga dan menghancurkan terdengar. Gelombang kejut energi yang menakutkan melonjak keluar. Makhluk jurang yang telah menyerang sebelum ini semua hancur berkeping-keping. Mereka telah berubah menjadi energi jurang dan kembali ke jurang maut. Di kedalaman jurang, pusaran yang terbentuk tenggelam ke bawah. Retakan besar mulai muncul di segel yang stabil dan kokoh. Energi jurang yang sangat padat mulai keluar dari celah-celah itu. Apa ini? The Heartless Douluo merasa ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Ekspresinya ternoda oleh ketakutan. Zhang Huanyun memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Saya khawatir kita akan mendapat sedikit lebih banyak masalah. Apakah kamu baru saja berhasil? Mem, itu sukses. Kaisar Iblis dengan 6 cakar telah selesai. Kurasa level jurang tempat dia berada juga telah runtuh. Ini buruk. Raja Abisal pasti merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah mereka ingin bertarung sampai mati sekarang? Terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Dalam penilaian Cao Dezi, setelah Raja Jurang meninggal dan mengakibatkan jatuhnya beberapa tingkat bidang jurang, tindakan terbaik untuk bidang jurang itu adalah melepaskan diri dari jalur jurang dan memutuskan hubungan dengan dunia Douluo. Jika ini terjadi, masalah pesawat jurang yang telah mengganggu benua Douluo selama lebih dari 6.000 tahun secara alami akan mudah diatasi seperti memotong mentega dengan pisau panas. Namun, dia tidak menyangka bahwa pesawat abisal akan memilih untuk membuka paksa segel dengan metode yang tidak diketahui setelah kematian beberapa raja. Ini jelas cara mereka mengekspresikan niat mereka untuk bertarung dengan manusia sampai mati. Kaisar Iblis bercakar 6 dan Kaisar Semut, mereka hanyalah dua raja jurang. Jika lebih banyak raja jurang berhasil lolos, mereka akan berada dalam masalah besar. Huanyun, kita tidak bisa membiarkan mereka membuka segelnya sepenuhnya. Mari bekerja sama untuk memperkuatnya. Ayo aktifkan Grid Array Dewa Darah, kata Cao Dezi dengan tegas. Namun, Zhang Huanyun ragu-ragu. Tapi jika kami melakukan itu, kamu tidak akan bisa terus menyerang mereka. Anda juga harus melibatkan personel Anda dari Batalion Dewa Darah. Selain itu, retakannya sudah ada, masih akan ada aliran makhluk jurang tak berujung yang keluar dari sana. Kurasa segel kita tidak bisa menahan mereka. Pasti akan ada lebih banyak raja neraka yang muncul setelah ini. The Heartless Douluo berkata dengan tegas, kita harus menahan mereka apapun yang terjadi. Segel lorong jurang tidak dapat dibuka dengan biaya berapapun. Jika itu rusak dan lusinan Raja Jurang menerobos keluar pada saat yang sama, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Kita harus mengaktifkan arai besar Dewa Darah. Anda akan mendukung Wulin untuk menutup celah. Kami akan memperkuat segel. Kita harus menahan mereka apapun resikonya. Saat ini, kami hanya bisa mempercayai anak-anak muda. Saat dia mengatakan ini, tubuh Cao Dezi bergoyang dan dia naik ke udara. Dia berteriak pada Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah, semua personel Batalion Dewa Darah, buat persiapan untuk arai Dewa Darah. Posisi Wulin akan diambil alih oleh mantan Blood Nine. Dia mengangkat lengan kanannya saat mengatakan ini. Pedang yang tampak klasik muncul di tangannya. Namun, kali ini hanya ada satu. Pedangnya panjangnya sekitar 4 kaki dan 3 inci. Bilahnya seperti air karena bersinar dengan riak es dingin yang samar. Lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah tubuhnya. 6 hitam dan 3 merah. 9 cincin jiwa mengelilinginya. Sebagai orang pertama dari Sekte Tang, Master Sekte Tang Sekte, dan Master Aula Douluo Hall, ketika limit Douluo ini membiarkan auranya meledak, bahkan langit menjadi gelap. Seolah-olah aliran udara tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Cao Dezi mengangkat tangannya dan mengarahkan Heartless Sword miliknya ke langit secara miring. Langit langsung menyala. Secercah cahaya turun dari langit. Saat cahaya jatuh, itu berubah menjadi pedang emas besar yang jatuh. Itu langsung menusuk ke kedalaman jurang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Energi jurang padat yang baru saja melonjak keluar dari retakan segera menyusut di bawah kilauan pedang emas besar ini. Itu mengosongkan bagian dalam lorong. Zhang Huanyun tidak berani lengah. Dia tahu bahwa Cao Dezi benar. Jika mereka tidak memperkuat segelnya sekarang, maka segel akan benar-benar rusak dan itu akan menjadi bencana besar. Dia mengayunkan kedua lengannya dan 9 berkas cahaya keemasan terbang ke berbagai bagian dinding dekat pintu keluar lorong. Ketika 9 berkas cahaya jatuh ke dinding dengan mantap dan memperlihatkan tubuh mereka yang sebenarnya, ada 9 lencana berbentuk perisai yang tampak mengesankan. Setiap lencana memiliki gambar yang mewakili master pertama dari masing-masing lencana.
1098 Arai Besar Dewa Darah. Kembali ke awal, 9 master jiwa yang maha kuasa ini bergandengan tangan untuk meletakkan segel di dalam bagian pesawat abisal. Saat ini setelah beberapa ribu tahun, segel akhirnya muncul sekali lagi. 9 token tenggelam ke dinding. Seluruh lorong jurang bergetar hebat. Dengan 9 token sebagai titik awalnya, hamparan besar garis emas merayap menuju kedalaman lorong jurang. Suara ledakan keras masih dipancarkan dari dalam lorong jurang tapi sekarang situasinya sepertinya sudah sedikit stabil. 9 platform melingkar perlahan muncul dari dinding. Blood One mengayunkan tubuhnya dan memimpin jalan ke posisi jam 12 tepat di depan. Dia mengambil tempat duduk di platform sementara 8 dewa darah lainnya masing-masing berjalan ke platform dan duduk bersila di atasnya. Gunakan darahku sebagai panduan. Embusan kabut darah keluar dari tubuh Blood One. Itu benar-benar dipaksa keluar dari pori-porinya. Kabut darah memenuhi udara sementara wajah Blood One langsung berubah menjadi pucat pasi. Gunakan darahku sebagai panduan. 8 dewa darah lainnya meneriakkan mantra yang sama saat kepulan besar kabut darah dilepaskan dari tubuh mereka juga. Segera setelah pelepasan, kabut darah menyatu ke platform di bawah tubuh mereka tanpa membuang waktu. Seketika, kitab emas di seluruh gua diterangi. Mereka dengan jelas menerangi semuanya hingga bagian terdalam dari lorong jurang. Orang bisa melihat hamparan kabut hitam besar melonjak di kedalaman lorong hanya dengan melihat ke bawah dari atas. Suara retakan menusuk terus terdengar. Cahaya ungu tua secara tidak jelas bersinar dari kedalaman jurang dalam upaya untuk merayap ke atas. Namun, Arai segera stabil dengan kekuatan penekanan ke bawah dari darah yang diinfuskan dari 9 dewa darah. Roh alam, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Suara gagah berani Blood One bergema sampai ke puncak lorong jurang. Dis di bawah kursinya berkilauan seolah-olah matahari bersinar di atasnya dengan aliran cahaya keemasan, berputar di sekitar tubuhnya sebelum naik ke langit. Segera setelah Blood Two berteriak keras, roh air, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Three berkata, roh api, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Four berkata, roh bumi, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Five berkata, roh angin, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Six berkata, roh cahaya, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Seven berkata, roh kegelapan, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Eight berkata, roh waktu, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo, menempa fondasinya. Blood Nine berkata, Spirit of Space. Dalam nyanyian 9 mantra, 9 cakram secara terpisah berkilauan dengan warna berbeda. Piringan air bersinar dengan warna biru, piringan api dengan warna merah, piringan angin dengan warna hijau. 9 roh alam yang agung benar-benar mekar dengan 9 pengorbanan dewa darah berupa darah segar sebagai panduan untuk memicu susunan di bawahnya. Pada awalnya Arai Besar Dewa Darah diciptakan oleh upaya gabungan dari 9 master jiwa yang maha kuasa tetapi segelnya tidak terbentuk dari kekuatan 9 orang ini. Sebaliknya, kitab suci yang sangat rumit dan upaya mereka dalam menyelamatkan orang-orang bertindak sebagai panduan untuk mengumpulkan 9 energi spiritual alam di benua untuk menempa segel. Prinsip pengecualian benua Douluo terhadap bidang dunia lain ini digunakan. Alhasil, segel berhasil menghadang kedatangan pesawat abisal dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain, saat segel akan selesai, Yang Maha Kuasa dari bidang jurang mencurahkan semua kekuatannya untuk akhirnya meninggalkan beberapa celah kecil di sekitar area segel. Celah ini dimaksudkan untuk memungkinkan jalan masuk bagi makhluk abisal biasa sehingga mereka tidak akan terbunuh oleh segel tersebut. Ini adalah asal dari 36 bagian itu. Jika tidak, bidang abisal akan benar-benar terisolasi jika segelnya telah diselesaikan dengan sempurna saat itu. Tujuan terpenting keberadaan Batalion Dewa Darah adalah untuk mereplikasi 9 guru jiwa senior yang maha kuasa sejak saat itu di saat-saat paling genting. Mereka memandu energi spiritual ke 9 alam untuk berkumpul di sekitar segel dan memicu segel tersebut hingga tingkat yang paling kuat. Meskipun ada perbedaan antara kemampuan 9 Dewa Darah hari ini dan 9 senior saat itu, 9 Dewa Darah yang hebat ini dibantu oleh armor tempur mereka. Bagaimanapun juga, armor perang belum sepenuhnya terbentuk di dunia Master Jiwa 6000 tahun yang lalu. Meskipun tidak semuanya adalah limit Douluo, Blood One yang memegang komando di tengah bahkan melebihi kemampuan para senior. Sementara Dewa Darah lainnya mengandalkan armor pertempuran mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka ke peringkat Hyper Douluo, kekuatannya sendiri dapat menyelesaikan sepertiga dari proses seluruh larik. Awan gelap di langit berangsur-angsur berubah. Pancaran semua warna beriak samar. Di mata kekuatan spiritual pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo, kekuatan spiritual Zhang Huanyun memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan bagaimana atribut yang berbeda dari molekul unsur di udara dengan cepat mengembun di bawah bimbingan Arai. Roh alam ini semuanya adalah hukum alam di benua Douluo. Mereka pasti bisa merasakan invasi dari dunia lain, jadi mereka memilih untuk menjaga pesawat mereka tanpa sedikit pun keengganan di bawah bimbingan yang disediakan oleh Arai. Sinar 9 warna yang ditutupi tergantung di atas lorong jurang yang mirip dengan perisai cahaya raksasa. Pancaran 9 warna berbeda masing-masing dimasukkan ke dalam 9 tubuh Dewa Darah secara terpisah sebelum dimasukkan ke dalam susunan melalui panduan tubuh mereka. Garis-garis emas pada susunan segera menjadi cerah dengan cahaya sementara celah terbuka di bawah berhenti retak. Tidak mungkin itu bisa terus retak dan orang bahkan bisa merasa itu akan menutup. Di sisi lain, satu demi satu tubuh raja meledak di atas pesawat jurang. Bentuk energi abisal yang paling murni berkembang saat itu dengan liar melonjak ke dalam lorong seperti monster yang merobek celah sehingga lebih banyak energi jurang bisa melebur ke sisi ini.
Ini bukan lagi pertempuran antara dua dunia, tetapi sekarang pertempuran hukum alam antara dua dunia. Lolongan dan pekikan menusuk terus bergema dari kedalaman lorong jurang. Zhang Huanyun mengangkat tangannya. Siapkan pelindung, siapkan gelombang seismik. Semua tangan di papan, masukkan kode merah. 9 dewa darah meskipun telah menstabilkan segel, tetapi pesawat jurang masih mencoba membuka segel dengan segala cara. Kemudian mereka pasti akan menyambut gelombang jurang yang sangat besar. Gelombang pasang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pusat kekuatan tentara dewa darah sudah berkumpul di belakang Zhang Huanyun. Selain 9 dewa darah, di antara master jiwa dari tentara dewa darah ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo. Mereka semua mengenakan baju besi perang 3 kata saat mereka berdiri dengan tenang menunggu datangnya perang besar ini. Sedangkan di kedalaman pesawat abisal, Sage King, harganya terlalu mahal. Kami telah membuka celahnya tetapi manusia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk memperkuat segel lebih banyak lagi, jadi sangat sulit bagi kami untuk mengisi daya. Saya khawatir itu membutuhkan pengorbanan lebih dari 10 raja. Apakah kita akan diam? Jika pengorbanan 10 gagal, maka kami akan mengirimkan 15. Jika 15 gagal, maka kami akan mengirim 20. Kita tidak pernah bisa memberi kesempatan kepada umat manusia untuk memulihkan diri dan tumbuh. Saya sudah dapat merasakan bahwa suatu bentuk energi yang mampu memusnahkan seluruh bidang kita sedang diproduksi dalam hukum alam dunia manusia. Kali ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Kami tidak pernah bisa membiarkan umat manusia tumbuh lebih kuat. Ya, Sage King. Gemuruh, gemuruh. Sementara itu, pesawat abisal kembali bergetar hebat. Hukum alam berada dalam kekacauan karena makhluk jurang lemah yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur di pesawat. Mata haus darah bersinar sementara energi buas meledak dalam sepersekian detik dan pesawat jurang yang menjijikkan menjadi sedikit tenang. Kaisar Semut juga pergi. Benih pesawatnya telah menghilang juga. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya memilih untuk berperang hidup dan mati dengan umat manusia sekarang. Jika kita tidak menyia-nyiakan usaha untuk melakukan perkelahian, maka di masa depan sangat mungkin kita tidak akan menjadi orang yang menyerang dunia manusia tetapi dunia manusia akan memusnahkan kita sepenuhnya. Aura monark tiba-tiba merayap keluar saat raungan yang dalam terdengar. Aliran cahaya merah darah menembus lapisan penghalang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dengan ganas meledakkan segel bagian yang terdiri dari ribuan kitab emas. Ledakan. 9 dewa darah yang menjaga segel semuanya gemetar hebat. 3 dari mereka dengan basis kultivasi terlemah tidak bisa menahan muntahan darah segar. Ekspresi Blood One berubah saat dia mengarahkan tangan kanannya ke udara. 3 pedang Heartless ditembakkan seperti kilat dan tergantung di udara di atas kepala Blood 7, Blood 8 dan Blood 9 untuk membantu mereka menekan segel di bawah mereka. Hati Blood 9 dipenuhi dengan rasa syukur. Dia mengabdikan semua usahanya dalam berkultivasi selama 1 bulan terakhir setelah kalah dari Tang Wulin. Dia telah membuat peningkatan yang cukup sejak itu, bahkan basis kultivasinya telah meningkat 1 peringkat. Pengalaman itu memungkinkannya untuk berada dalam kondisi yang relatif santai saat dia terlibat dalam proses menjaga segel saat ini. Jika ini adalah masa lalu, dia takut dia akan meludahkan lebih dari sekedar seteguk darah segar sebelumnya. Celah di sekitar segel yang awalnya mulai menutup retak sekali lagi dengan ledakan yang hebat. Semburan aliran udara hitam tebal melonjak mirip dengan segerombolan lebah. Aliran udara ini mulai memadat dan terbentuk sebelum berubah menjadi makhluk curang yang tak terhitung jumlahnya yang dengan liar melonjak menuju pintu keluar lorong. Di sisi lain, setidaknya 5 raja abisal telah muncul di antara makhluk abisal ini. 1099 raja hitam dari lapisan ke-9. Seorang raja jurang muncul di antara mereka. Dengan asumsi komando di tengah muncul tidak berbeda dengan manusia perempuan. Seluruh tubuhnya ditutupi setelan kulit hitam sementara 2 sayap hitam di punggungnya terbuka lebar. Dia sangat cantik dengan rambut hitam panjangnya yang terentang seperti cakram di belakang kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Seolah-olah sepasang matanya yang sedingin es bisa melihat ke seluruh dunia. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke pintu keluar. Seperti kawanan lebah, ribuan makhluk jurang melonjak sekaligus. Itu Raja Hitam. Ekspresi Zhang Huanyun segera berubah saat dia mengenali makhluk ini. Dengan pengalaman mereka berurusan dengan bidang abisal selama lebih dari 6.000 tahun, tentara Dewa Darah memiliki persediaan informasi yang sangat melimpah mengenai makhluk abisal. Meskipun raja-raja abisal hanya bisa menyerang ruang angkasa selama setiap gelombang abisal dan tidak dapat mengambil bagian dengan tubuh aslinya, proyeksi mereka masih akan muncul di banyak kesempatan. Mengamati proyeksi mereka, umat manusia menetapkan nama untuk raja-raja jurang ini. Setidaknya lebih dari setengah raja dari 108 lapisan jurang telah dilihat oleh umat manusia. Di sisi lain, Raja Hitam di depan mata Zhang Huanyun menduduki peringkat 10 besar di antara raja-raja jurang dan juga paling sering muncul sebelumnya. Dia diposisikan di lapisan ke-9 dari jurang dan merupakan raja jurang peringkat 9. Hanya raja dari 10 lapisan pertama jurang yang memenuhi syarat untuk dipanggil sebagai raja. Posisinya jauh dari orang lain di dataran jurang. Black Monarch adalah pemimpin klan Black Empress. Dia memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk tingkat setengah dewa yang cukup untuk menyaingi manusia limit Douluo yang dibalut baju besi perang 4 kata. Meski hanya proyeksi, kekuatan kemampuannya pernah membawa banyak masalah bagi dunia manusia. Pesawat abisal memanfaatkan celah dari sebelumnya untuk membuka celah segel dengan segala cara kali ini. Anehnya raja pertama yang muncul kali ini adalah Raja Hitam dan dengan tubuh aslinya pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat abisal sangat gigih dalam melakukannya. Raja Hitam sepertinya telah mendengar kata-kata Zhang Huanyun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Mereka saling menatap mata dan Zhang Huanyun hanya merasa matanya ditusuk oleh jarum.
Meskipun dia juga berada di peringkat limit Douluo, dia baru saja memasukkannya baru-baru ini. Basis budidayanya masih sedikit lebih rendah dari makhluk dengan peringkat yang sama, seperti Heartless Douluo dan Black Monarch. Pesawat Abyssal bahkan telah mentransmisikan tubuh asli Black Monarch. Jika Raja Abyssal peringkat Monarch lainnya ditransmisikan ke sisi ini, mereka benar-benar tidak akan mampu melawan. Untungnya, energi jurang yang menopang retakan di segel telah melemah setelah sejumlah besar makhluk Abyssal ditransmisikan ke sini. Retakan itu menutup lebih cepat di bawah penindasan arai besar Dewa Darah. Jelas bahwa dalam waktu singkat jurang tidak akan dapat mentransfer lebih banyak pembangkit tenaga ke sisi ini. 5 Raja Abyssal tidak menyerang sekaligus tetapi mereka terus melayang di udara dengan Raja Hitam sebagai pusatnya saat mereka menatap ke pintu keluar. Makhluk Abyssal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar meluncurkan serangan mereka keluar mirip dengan ledakan minyak. Saat itu, garis pertahanan berada dalam situasi kritis. Untungnya, segel bagian itu distabilkan sementara dengan upaya bersama dari 9 Dewa Darah besar dari Batalion Dewa Darah. Jika tidak, sejumlah besar Raja Jurang yang menyerang akan menghasilkan bencana yang lebih mengerikan. Tembakan artileri segera meledak dengan cara yang bahkan lebih padat mengubah bagian dalam dari seluruh bagian jurang menjadi lautan badai energi. Makhluk Abyssal almarhum berubah menjadi energi jurang kental yang diikatkan ke segel sehingga makhluk Abyssal berikut bisa terus menyerang dengan liar. Tidak ada keraguan bahwa teknologi jiwa umat manusia selalu mengalami peningkatan selama 6.000 tahun terakhir. Hanya 6.000 tahun yang lalu, umat manusia hanya memiliki amunisi jiwa tetap peringkat 9 sementara versi tertinggi yang tersedia sekarang sudah amunisi jiwa tetap peringkat 20 yang bahkan dapat menghancurkan bangunan yang kuat seperti Akademi Shrek. Setelah 6.000 tahun yang lalu, kemajuan teknologi umat manusia sudah jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Meskipun tentara Dewa Darah tidak termasuk dalam tatanan militer federasi, tidak peduli seberapa tersiksa mereka federasi tidak berani mengurangi dukungannya bahkan sedikit pun. Invasi makhluk Abyssal ke benua 6.000 tahun yang lalu terdaftar sebagai agenda rahasia federasi. Di sisi lain, misi untuk menjaga kemampuan bertarung tentara Dewa Darah juga tercatat sebagai prioritas tertinggi federasi. Akibatnya, selama 6.000 tahun terakhir, semua yang ada di tentara Dewa Darah adalah teknologi terbaru federasi. Termasuk posisi bertahan, semua jenis senjata dan bahkan beberapa senjata panggung eksperimental dipasok ke tempat ini sebelum disesuaikan dan dimodifikasi melalui pertempuran terus-menerus dengan makhluk Abyssal di lorong bercabang. Perangkat keras militer umat manusia saat ini memungkinkan umat manusia untuk menghadapi raja-raja jurang ini tanpa rasa takut. Selama ini, bagian yang paling mengganggu dari lorong jurang adalah kemampuannya untuk tetap menjadi undead. Ini juga alasan mengapa Blood One sangat gembira saat menyaksikan tombak naga emas Tang Wulin benar-benar mampu melahap energi jurang. Tentu saja, premis utama untuk bisa melawan adalah untuk memastikan bahwa pesawat Abyssal tidak akan pernah menyerang dunia manusia. Jika tidak, perselisihan internal dari satu bidang pasti akan mendatangkan malapetaka yang merusak bagi seluruh umat manusia. Ketika umat manusia mati, tidak ada cara bagi mereka untuk dibangkitkan seperti makhluk jurang. Oleh karena itu, Federasi perlu menjaga bagian jurang tempat tentara Dewa Darah ditempatkan terlepas dari masalah lain. Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun memiliki ekspresi setenang air. Terlepas dari pengalamannya lebih dari 60 tahun, dia tidak bisa tidak merasakan dadanya menegang saat menghadapi makhluk jurang ini. Dia benar-benar memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung melawan makhluk Abyssal tetapi dengan alasan bahwa ada batasan tertentu untuk situasinya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak Raja Abyssal benar-benar muncul di dunia manusia seperti saat ini. Sebagai komandan resimen, dia tidak bisa mengambil risiko tergelincir ke pesawat Abyssal untuk merasakan kemampuan Raja-Raja Abyssal. Heartless Douluo sebagai pasukan Blood One memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini daripada dia. Jatuhnya Kaisar Iblis Cakar 6 dan Kaisar Semut berturut-turut telah memberi mereka kepercayaan diri yang sangat besar, tetapi 5 Raja Agung yang telah tiba secara berurutan tidak dapat diblokir oleh perangkat keras militer yang mereka miliki saat ini. Mereka hanya bisa memblokir mereka dengan melepaskan senjata penghancur yang bahkan lebih kuat. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu sejauh mana kemampuan Black Monarch. Identitas Black Monarch sebagai yang ke-9 di pangkat Raja Abyssal dan pemimpin klan Black Empress sudah cukup untuk membuat ketakutan di Blood God Army. Itu sudah dianggap sebagai peristiwa luar biasa ketika hanya satu permaisuri hitam yang muncul di lorong bercabang, apalagi kehadiran pribadi Raja Hitam. Klan permaisuri hitam adalah klan minoritas di semua lapisan pesawat Abyssal, tetapi kapasitas tempur individualnya sangat kuat sehingga bahkan bisa menduduki peringkat di antara 5 besar dalam kapasitas tempur rata-rata di seluruh jurang. Ketika Zhang Huanyun masih muda, dia pernah bertengkar dengan permaisuri hitam dan dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia terjebak di sudut yang sempit. The Black Empress sudah sangat tajam, jadi dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan Black Monarch. Suara ledakan terdengar satu demi satu sementara tembakan artileri ditembakkan lebih cepat sekarang. Tentara-tentara Dewa Darah menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dalam menghadapi serangan agresif seperti itu dan benar-benar tenang. Mereka mengganti semua jenis tangki energi senjata menurut latihan bertahun-tahun dan telah menggunakan beberapa senjata cadangan dalam pertempuran juga. Bersiaplah untuk menggunakan bom korosif. Ekspresi Zhang Huanyun masih setenang air saat dia mengirim pesanan demi pesanan. Perangkat jiwa silinder besar dengan diameter lebih dari 30 meter perlahan muncul dari tanah di dekat pintu keluar lorong. Silinder dicat hijau tua dengan corak tengkorak hitam. Seseorang bisa merasakan terornya hanya dengan melihat dengan matanya sendiri. Silinder tersebut diarahkan ke arah jalur Abyssal secara diagonal dengan fluktuasi energi yang menyebar secara tidak jelas dari dalam. Saat ini, setelah diserang dengan liar oleh makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya, garis blokade sudah semakin dekat ke pintu keluar lorong.
Luncurkan bom korosif, memerintahkan Zhang Huanyun. Bola pancaran hijau tua terpancar dari dalam silinder hijau. Segera setelah itu, bola lampu hijau tua diluncurkan dan memproyeksikan kurva parabola yang indah di langit. Itu langsung menuju ke tengah pintu keluar lorong jurang. Garis blokade di pintu keluar lorong berhenti sejenak sementara makhluk abisal segera mengambil kesempatan dan menyerang dengan ganas dari bawah. Namun, bola lampu hijau tua besar dengan diameter hampir 30 meter telah dijatuhkan ke dalam lorong jurang. 1100 langkah pembukaan naga emas. Bola cahaya pasti bersentuhan dengan makhluk abisal. Adegan mengerikan muncul, seolah-olah makhluk abisal terpaku pada bola cahaya saat menyentuhnya. Makhluk abisal tidak bisa melepaskan diri dari adesi dan mereka perlahan mulai mencair dari mereka. Bahkan lebih aneh lagi bahwa bola cahaya itu tampaknya memancarkan kekuatan hisap sedemikian rupa sehingga energi jurang yang diubah dari makhluk abisal yang meleleh tidak dapat hancur dan diserap ke dalam lorong jurang di bawah tetapi hanya bisa menghilang perlahan. Umat manusia mempelajari makhluk abisal selama bertahun-tahun sehingga secara alami tidak mungkin bagi umat manusia untuk tidak memiliki ide untuk menghadapinya. Bom korosif adalah senjata rahasia yang dirancang khusus untuk menangani makhluk jurang. Itu diproduksi dengan menggunakan tipe khusus dari prinsip sirkuit jiwa dan tidak hanya mampu menghancurkan sebagian besar makhluk abisal tetapi juga efektif dalam menghasilkan daya rekat yang sangat kuat ke arah mereka. Makhluk abisal tidak bisa kembali ke pesawat abisal dalam bentuk energi setelah terbunuh dalam pertempuran. Meskipun ini dimaksudkan sebagai tindakan sementara, itu cukup efektif bila digunakan untuk melawan wabah berskala besar dari jalur jurang. Zhang Huanyun memerintahkan saat dia melihat bom korosif yang membawa sejumlah besar makhluk abisal bersamanya saat jatuh ke kedalaman lorong jurang. Meledakkan. Suara ledakan yang keras terdengar saat bola lampu hijau tua yang besar meledak seketika di kedalaman lorong jurang. Cahaya ditembakkan ke segala arah saat sejumlah besar cairan hijau menyebar ke sekeliling sebelum mencemari sejumlah besar makhluk abisal. Kemudian itu mulai menimbulkan korosi yang hebat sambil mencemari energi jurang mereka. Sementara itu, kekuatan makhluk jurang juga terungkap. Makhluk abisal biasa mati dengan cepat setelah bersentuhan dengan bom korosif, namun beberapa makhluk jurang yang lebih kuat punya cara untuk bereaksi. Setelah kedatangan Raja Hitam, terselubung kabut hitam di sekujur tubuh mereka adalah 12 permaisuri hitam yang tampak lebih kecil darinya. Saat ini, ada 6 permaisuri hitam yang menjaga di sisi Raja Hitam sementara 6 permaisuri hitam lainnya telah melompat ke langit. Kabut hitam pekat di sekitar tubuh mereka melonjak ke atas dan bersentuhan dengan cairan korosif yang keluar dari bom korosif. Kabut hitam berfluktuasi dengan keras dan cairan korosif segera tercemar karena berubah menjadi bagian dari kabut hitam. Justru karena tipuan mereka, cairan korosif yang kuat tidak dapat membunuh lebih banyak makhluk jurang. Meski begitu, bom korosif tersebut berhasil menghentikan momentum serangan ganas makhluk jurang tersebut. 6 permaisuri hitam melompat ke udara dan bertindak sebagai kekuatan tempur utama. Mereka akhirnya bergerak sementara 5 raja abisal yang dipimpin oleh Raja Hitam tetap tidak bergerak di tempat yang sama saat mereka diam-diam mengamati situasi di pintu keluar. 6 permaisuri hitam terbang ke udara sementara makhluk abisal lainnya segera berkerumun di sekitar tubuh mereka. Ke-6 permaisuri hitam ini semuanya melepaskan kabut hitam tebal dari tubuh mereka. Kabut hitam pekat itu seperti bentuk energi jurang yang sama sekali berbeda. Itu sangat padat sehingga bom jiwa yang mendarat di dalamnya tidak bisa meledak. Di sisi lain, balok jiwa yang mendarat di dalamnya juga telah lenyap seperti lembu tanah liat yang masuk ke laut. Zhang Huanyun memiliki ekspresi dingin. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah trik terkenal klan permaisuri hitam yang dikenal sebagai iblis pemakan hitam. Kabut mampu melahap setiap objek atau energi dan kemudian mengubah sejumlah tertentu menjadi kekuatannya sendiri untuk menggunakan kemampuan yang sangat kuat. Itu mampu berfungsi sebagai skill serangan dan pertahanan. Ini adalah kemampuan yang diberkahi dari klan permaisuri hitam dan bahkan bisa dikatakan bahwa semua kemampuan mereka diturunkan dengan kabut iblis pemakan hitam ini sebagai fondasi. Kabut iblis pemakan hitam muncul ke langit dan memblokir sebagian besar serangan dalam hitungan detik. Ke-6 permaisuri hitam ini semuanya dianugerahi kemampuan yang mendekati judul Doulos biasa yang tentu saja tidak dibalut armor tempur. Mereka sangat ahli dalam melindungi sejumlah besar makhluk jurang di belakang mereka. Satu demi satu makhluk jurang bersembunyi di balik kabut. Makhluk-makhluk itu bergerak sangat cepat sehingga mereka bisa langsung meledak dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara untuk jarak tertentu. Zhang Huanyun menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya cara untuk mengatasi kabut iblis pemakan hitam adalah melawan secara paksa menggunakan energi mereka. Jika energi yang dikerahkan dari pihak mereka melebihi batas kabut iblis pemakan hitam maka mereka bisa memecahkan kabut dengan satu serangan. Ini pasti akan menghasilkan konsumsi energi yang tinggi tetapi ini adalah masalah yang tidak terlalu mereka pedulikan sekarang. Sementara itu, Zhang Huanyun merasakan dadanya menegang saat sesuatu muncul di benaknya secara tiba-tiba. Segera setelah itu, cermin terang di belakang punggungnya berkilauan saat siluet muncul di sampingnya. Sayap naga emas yang sangat besar terbuka dan memancarkan fluktuasi esensi darah yang kuat. Saat itulah esensi darah yang kuat muncul, meskipun basis kultivasinya bahkan Zhang Huanyun bisa merasakan esensi darahnya terpengaruh. Fluktuasi energi yang mengerikan menyembur keluar pada saat ini sementara esensi darah yang kuat telah membuat setitik warna merah keemasan muncul di langit. Tidak ada keraguan bahwa siluet yang diterangi oleh Bright Mirror Domain-nya adalah Tang Wulin. Di sisi lain, mata Tang Wulin sudah benar-benar berubah menjadi merah keemasan sementara auranya berfluktuasi dengan cara yang agak tidak stabil. Aliran pancaran listrik emas muncul terus-menerus di sekelilingnya dan bahkan armor tempur Dragon Moon-nya sedang mengalami beberapa transformasi. Lapisan kabut merah keemasan muncul di permukaan seperti skala emas asli dari baju besi tempurnya yang membuat seluruh orang Tang Wulin tampak sedikit ilusi.
Di sisi lain, kabut tampak menyusut dan mengembang dalam lingkaran mengikuti suara detak jantungnya. Pada saat yang sama ketika seluruh proses berulang, fluktuasi esensi darah Tang Wulin melonjak tanpa henti. Roar, Tang Wulin tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung keras seolah-olah dia tidak tahan lagi. Dalam sepersekian detik tombak naga emas muncul di tangan kanannya. Dia berubah menjadi aliran emas merah saat dia menerkam langsung ke lorong jurang. Tang Wulin, Zhang Huanyun yang terkejut segera berteriak dari belakang. Bocah itu adalah pilar utama tentara Dewa Darah untuk menghadapi pesawat abisal di masa depan. Zhang Huanyun tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Untungnya, Tang Wulin tidak menyelam tetapi dia tiba-tiba menembus dengan tombak naga emas di tangannya saat tubuhnya berhenti di udara. Raungan naga yang gagah berani langsung meledak dan naga emas raksasa tiba-tiba melesat dari ujung tombak naga emas. Naga itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia tiba-tiba menyapu langit dan menembak tepat ke kabut iblis pemakan hitam yang sudah naik ke langit. Kabut iblis pemakan hitam telah menyebar dalam jarak kurang dari 1000 meter dari pintu keluar. Fusiform Demon di belakang melintasi Demon Fog dan melompat ke langit sebelum berubah menjadi garis-garis tajam dalam upaya menerobos pintu keluar. Namun, naga emas raksasa yang dikirim oleh Tang Wulin sudah muncul pada saat yang tepat ini. Naga emas meraung keras dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara ekor naga raksasa emas masih terhubung ke tombak naga emas Tang Wulin. Naga emas itu panjangnya lebih dari 500 meter sementara pengaruhnya yang agung dan sayap naganya yang sangat besar tiba-tiba tampak mengisi seluruh bagian hingga ambangnya. Tang Wulin melahap semua kekuatan kehidupan dengan mengeringkan Kaisar Iblis Cakar 6 dan Kaisar Semut secara berurutan. Meskipun sebagian besar kekuatan kehidupan dimangsa oleh benih kehidupan, itu terutama memakan benih pesawat yang dibawa oleh dua jenis besar. Hukum planar dan kekuatan hidup asli yang terkandung dalam benih pesawat adalah yang paling dibutuhkannya. Sebagai tuan rumah Life Seed, Tang Wulin telah menerima manfaat yang sangat besar dari benih itu selain melahap kekuatan hidup dua raja besar. Dia merasa tubuhnya akan meledak karena konsumsi berlebihan. Inti naga dan inti jiwanya sudah menyerap dengan kekuatan penuh tetapi masih tidak mungkin bagi seseorang untuk menelan pria gemuk dalam satu tegukan. Sama seperti dua inti besar untuk sementara waktu mencapai saturasi penuhnya, Tang Wulin seperti bola yang digelembungkan. Seluruh tubuhnya tampak normal tetapi dalam kenyataannya, dia merasa sangat kenyang sehingga dia bisa meledak kapan saja. Untungnya, segel Raja Naga Emas ditekan oleh sejumlah besar kekuatan hidup di tubuh Tang Wulin. Jika tidak, dia yakin bahwa jika masalah internal dan eksternal terjadi secara bersamaan, dia tidak akan dapat menahannya lagi. Karena itu, dia perlu mencurahkan kelebihan energi yang tidak dapat diserap oleh tubuhnya saat ini. Hanya dengan melakukan itu bisa pulih dari bom waktu yang berdetak seperti keadaan tubuhnya sekarang. Hal ini mengakibatkan munculnya naga emas sepanjang 500 meter tadi. Bahkan jika basis kultivasinya dinaikkan ke peringkat judul Douluo di masa depan, dia belum tentu melakukan serangan seperti itu dengan tombak naga emasnya. Namun, dia bisa melakukannya sekarang. Basis budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin telah mencapai lebih dari peringkat 60. Selain kekuatan garis keturunan Raja Naga Emasnya yang kuat dan amplifikasi baju besi pertempuran dua kata, basis kultivasinya secara keseluruhan sudah bisa menyaingi judul Douluo yang tidak dibalut baju besi pertempuran. Di sisi lain, tombak yang dia tusuk pada saat ini sudah jauh melebihi domain judul Douluo dan bahkan telah melampaui standar Hyper Douluo. Dengan kata sederhana, ini sama dengan serangan yang dihasilkan dengan mengubah kekuatan hidup yang dimakan Tang Wulin dari Kaisar Semut dan Kaisar Iblis Cakar 6. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Iblis Fusiform belum melakukan kontak dengan naga raksasa emas ketika kabut merah emas tersulut dari ujung tombak. Setan itu langsung menguap di udara sebelum berubah menjadi energi jurang saat menghilang ke udara. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Tepat saat energi jurang mulai menghilang, naga emas raksasa telah tiba dan segera diserap oleh naga sebelum berubah menjadi sebagian dari energi Tang Wulin. Naga emas saat ini seperti bagian dari tombak naga emas Tang Wulin. Itu adalah perpanjangan efektif dari tombak naga emas. 1100. 1101 itu kamu. Hampir tidak ada Fusiform Demons yang dapat menyerang melewati fluktuasi esensi darah yang tak terlihat dan menakutkan di mana naga emas itu lewat. Aura yang mengerikan itu begitu kejam dan tirani sehingga bahkan 5 raja jurang besar pun terpengaruh meskipun berada di kedalaman jurang. Boom, kepala naga emas raksasa itu tiba-tiba masuk ke kabut iblis pemakan hitam yang dipadatkan oleh 6 permaisuri hitam. Hanya butuh sepersekian detik untuk pancaran keemasan dan hitam bertepatan di udara. Ledakan mengerikan yang berurutan mengguncang seluruh bagian jurang. Namun, cahaya emas dan hitam hanya terjerat sebentar sebelum kabut hitam tiba-tiba meledak dan menghilang. 6 permaisuri hitam jelas tampak tercengang dan kemudian dimakan dalam hitungan detik oleh naga emas yang tampak ganas. Mereka tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan sebelum dibakar dan diuapkan untuk menjadi bagian dari naga emas dalam fluktuasi esensi darah yang menakutkan. Naga emas itu memanjang dari panjang 500 meter menjadi 1000 meter secara instan dengan aliran cahaya keemasan yang menghubungkan punggungnya ke tombak naga emas. Naga emas raksasa yang menerjang ke bawah menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia langsung menuju ke dalaman jurang. Sementara itu, Raja Hitam pindah. Dia, yang diposisikan tepat di tengah-tengah 5 raja, menggerakkan tubuhnya sedikit dan muncul di hadapan naga emas. Warna merah keemasan yang memancar dari tubuh naga emas menerangi tubuh Raja Hitam. Dia memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya sementara rambut hitam berbentuk cakram di belakang kepalanya tiba-tiba tumbuh lebih panjang. Rambutnya yang hitam pekat membuatnya tampak seolah-olah lubang hitam besar terbuka di belakang punggungnya. Faktanya, dia adalah inti dari seluruh lubang hitam.
Dengan sedikit putaran pada tubuhnya, dia melahap semua cahaya di dalam lorong jurang dan juga sebagian kecil dari pancaran yang dipancarkan dari tubuh naga emas raksasa itu. Tiba-tiba, naga emas sepanjang 1000 meter itu menyusut setidaknya sepertiga sebelum menabrak lubang hitam. Lubang hitam itu dalam dan gelap sehingga naga emas itu menghilang ke dalam ketiadaan segera setelah jatuh ke dalam lubang. Namun, bagian dalam lorong jurang bergetar di saat berikutnya. Kepulan kabut merah keemasan melonjak dan menyembur dari lubang hitam. Pada saat yang sama, seluruh lorong bergetar hebat. Sejumlah besar makhluk abisal dihancurkan dan diubah menjadi energi jurang dalam getaran yang mengikutinya. Sebagian energi jurang diserap ke dalam bidang abisal sedangkan sebagian lainnya diserap oleh Tanggulin. Warna merah keemasan di mata Tanggulin melonjak sekali lagi. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan. Gelombang udara merah keemasan yang mengelilingi tubuhnya berguling dan terlempar sebagai aura yang tak tertahankan dan kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Lubang hitam menyusut menyebabkan Raja Hitam muncul sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tanggulin di atas. Suara sedingin es tapi menyenangkan bergema di seluruh gua, itu kamu. Semua orang dari tentara Dewa Darah dengan jelas mendengar kata-kata itu. Pupil Blood One tampak mengerut saat dia duduk dengan kaku di kursi utama. Tidak heran dia mendengar Black Monarch berbicara dengan suara manusia. Dia merasa sedikit cemas karena Raja Hitam mampu mengenali Tanggulin sebagai orang yang telah melahap 2 Raja Jurang. Ada 108 level jurang yang membentuk bidang abisal. 2 tingkat pesawat telah hancur. Sepertinya jumlah yang kecil, namun pada kenyataannya, itu mampu mengguncang sumber asal seluruh bidang jurang. Jika ini terus berlanjut, jalannya bahkan mungkin terputus jika jurang tidak bisa dihancurkan. Umat manusia akan, sekali dan untuk selamanya, terbebas dari masalah yang sulit diselesaikan ini yang mirip dengan tumor ganas. Rupanya, Raja Hitam menyadari hal ini. Tidak diragukan lagi, Raja-Raja Abisal akan mencurahkan semua upaya mereka untuk membunuh Tanggulin dengan segala cara untuk mencegah musnahnya pesawat jurang tersebut. Pada saat ini, Blood One menyesal telah mengekspos Tanggulin terlalu dini. Ia tak punya banyak pilihan karena semburan pesawat Abisal itu tak terduga. Jika tidak, dia akan melancarkan serangan hanya setelah Tanggulin menjadi lebih kuat. Jika Tanggulin memiliki kemampuan Blood One selain kemampuan melahap tombak naga emas, mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah besar dari bidang jurang untuk selamanya. Huanyun, Douluo Chaodezi yang tidak berperasaan berteriak dengan keras. Zhang Huanyun segera mengerti. Dalam waktu singkat, dia muncul diam-diam di belakang Tanggulin untuk melindungi Tanggulin. Karena musuh telah mengetahui keberadaan Tanggulin, mereka harus melindungi Tanggulin dengan segala cara agar tidak ada yang menimpanya. Raja Hitam pindah. Tubuhnya hanya bergoyang sekali dan dia muncul dari udara tipis dalam jarak 100 meter dari Tanggulin. Semakin dekat dia mendekat, semakin jelas Tanggulin bisa melihat kecantikannya yang luar biasa yang hanya bisa disaingi oleh Gu Yuena dari semua wanita yang pernah ditemui Tanggulin sebelumnya. Kemampuannya untuk meniru bentuk manusia sungguh luar biasa. Mata sedingin es Raja Hitam tampaknya telah berubah menjadi jurang haus darah. Dia menatap tajam ke arah Tanggulin sementara tangannya terentang ke depan secara bersamaan untuk meraih tubuh Tanggulin. 2 bola kabut hitam terkondensasi menjadi cakar raksasa yang merobek ruang secara instan. Di saat yang sama, roda rambut hitam di belakang kepalanya tiba-tiba mulai berputar. Sebuah lubang hitam besar muncul diam-diam di belakang punggung Tanggulin untuk mengisolasinya dari Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Itu adalah pertemuan pertama Zhang Huanyun dengan Raja Hitam. Dia berteriak oh, tidak di dalam hatinya saat cermin terang di belakang punggungnya bersinar terang dan meledakkan pusaran hitam tanpa syarat. Namun, cakar Raja Hitam telah menyelimuti tubuh Tanggulin. Tanggulin mendengus dingin. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan ribuan pancaran tombak. Setiap aliran pancaran mirip dengan sambaran petir yang menyala-nyala. Pancaran tombak itu melesat dengan liar dan bertabrakan dengan kuat ke pancaran hitam. Kedua energi itu bentrok satu sama lain. Kabut iblis pemakan hitam menghasilkan kemampuan korosif dan melahap yang kuat dalam upaya untuk menghancurkan pancaran tombak yang dilepaskan oleh tombak naga emas Tanggulin. Fluktuasi esensi darah Tanggulin meningkat ke titik tertinggi. Dia berharap bisa menyalurkan lebih banyak kekuatan esensi darah untuk meredakan ketidaknyamanan di tubuhnya. Secara alami, dia mengarahkan semua kekuatan esensi darah di tubuhnya ke tombak tanpa reservasi sedikit pun. Sekaligus, aliran cahaya merah keemasan tiba-tiba menyusut dan meledak dengan momentum yang tak tergoyahkan. Mereka menyatu bersama dan berubah menjadi tombak merah keemasan padat yang menembus 2 cakar tajam ke wajah Raja Hitam. Raja Hitam tidak berusaha mengelak, tetapi dia mengeluarkan kegembiraan dingin. Dengan kecepatan kilat, dia meraih ujung tombak dengan tangan kanannya sehingga pengaruh agung dari tombak itu berhenti tiba-tiba. Keduanya sangat khawatir. Tanggulin merasa makhluk di hadapannya bahkan bukan makhluk dalam bentuk manusia tetapi lubang hitam yang sangat besar. Kekuatan melahap yang sangat besar terpancar dengan marah dari teknik tombak 1000 jari menuduh, hampir menyedotnya hingga kering dalam sekejap. Namun, satu demi satu rune muncul di permukaan tombak naga emasnya pada saat ini. Rune yang tampak aneh tidak ada di benua Douluo. Setiap rune unik dan muncul dalam bentuk naga. Mereka memanjang dan tumpang tindih satu sama lain berlapis-lapis di tombak naga emas yang kemudian berubah menjadi 1000 jari menuduh. Perasaan di lahap Tanggulin berhenti tiba-tiba. Di sisi lain, wajah Raja Hitam berubah seolah-olah dia dibakar. Tiba-tiba, dia melepaskan cengkeraman tangan kanannya. Tanggulin merasa berbeda sekarang ketika semburan energi yang sangat besar menghantam tubuhnya secara tiba-tiba. Dia mengeluarkan teriakan teredam saat darah merembes keluar dari 7 lubangnya. Pada saat itulah tombak naga emas melahap segumpal energi Raja Hitam melalui tempat yang direbut oleh Raja Hitam. Energi mengalir ke tubuh Tanggulin. Raja Hitam menatap Tanggulin dengan tatapan membara.
Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang dapat menyebabkan pergolakan di surga saat ini. Tangan kanannya mengepal dan tiba-tiba mengayunkan pukulan. Seluruh lorong jurang terhenti. Ukuran tinjunya hampir sama dengan diameter lorong jurang. Meskipun Tang Wulin berhasil menyerap energi Raja Hitam sebelumnya, dia merasa tubuhnya hampir meledak karena kenyang. Tidak mungkin dia bisa mengubah energi dalam jumlah besar untuk membalas saat ini. Tang Wulin masih jauh di bawah standar Raja Hitam dilihat dari kualitas intrinsik mereka. Tidak ada tempat yang bisa dia hindari saat ini. Selain itu, pukulan Black Monarch jelas merupakan serangan peringkat limit Douluo. Bagaimana dia memiliki kesempatan untuk menahannya? Latar belakang hitam di belakang Tang Wulin berangsur-angsur memudar untuk memperlihatkan cermin terang yang tergantung tinggi di udara. Pada saat yang sama, teriakan nyaring dan nyaring bergema di sekitarnya. Semua cara langit dan bumi, jiwa Douluo, siklus dewa darah, segel. Suara itu milik Blood One. Dengan seruannya yang menderu, pancaran 9 warna mengalir di sepanjang dan luasnya pintu keluar lorong itu sekaligus. Sebuah rune raksasa turun dari langit untuk menandai bagian itu. Dengan segera, pancaran 9 warna muncul dari area yang mengelilingi lorong dan permukaan dinding. Pancaran yang bersirkulasi menyebabkan pancaran hitam yang dipancarkan dari pukulan Black Monarch menyusut. Itu bukanlah kekuatan Heartless Douluo, tapi kekuatan planar dari seluruh bidang benua Douluo. Dari perspektif benua Douluo, makhluk abisal adalah penyerbu dari alam dunia lain, jadi itu secara inheren akan ditolak oleh bidang benua Douluo. Jika tidak, benua Douluo tidak akan mampu menahan 108 tingkat jurang sejak 6.000 tahun yang lalu. Segel bagian itu telah memanfaatkan kekuatan planar benua Douluo sejak awal waktu untuk mengunci tempat itu. Saat ini, Blood One menyalurkan kekuatan planar melalui arai besar Dewa Darah untuk melawan Raja Hitam. Pada saat yang sama, itu juga digunakan untuk menekan jalur abisal sehingga makhluk abisal yang kuat yang datang menyerang bisa dilemahkan. Jika bukan karena kehadiran arai besar Dewa Darah, bagaimana mungkin umat manusia bisa menekan bidang jurang selama 6.000 tahun? Aliran cahaya terang menyapu area di atas kepala Tang Wulin. Cahaya itu berubah 3 kali di langit sebelum bertepatan dengan roh surga dan bumi di pesawat benua Douluo berputar 9 kali sebelum akhirnya meledakkan pukulan Raja Hitam. Badai energi yang kuat meletus di bagian itu secara instan. Tubuh Tang Wulin tiba-tiba menghilang dalam cahaya putih yang intens. Ini adalah bagian yang luar biasa dari menggunakan keterampilan jiwa domain. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun menyerap tubuh Tang Wulin secara langsung melalui domain cerminnya yang terang dan menggabungkan kekuatannya dengan arai agung Dewa Darah untuk melawan Raja Hitam dengan paksa. Tepat saat itulah Black Monarch mengungkapkan kemampuan peringkat Raja Pesawat Abisalnya. Dia tetap tertahan di udara dalam badai energi yang menakutkan. Meskipun terkena dampak yang begitu kuat, dia melayang seperti patung dan hampir tidak terguncang sementara matanya bersinar dengan pancaran yang mirip dengan sepasang permata hitam. Tangannya bergerak secara ritmis dan lembut di depan tubuhnya saat dia menyulap gumpalan sutra hitam di antara jarinya yang berputar menuju Bright Mirror Douluo. Zhang Huanyun tidak memilih untuk membalas dengan kekerasan. Dia sudah maju ke peringkat limit Douluo dan bahkan memiliki satu set armor pertempuran 4 kata. Setidaknya, dia harus bisa melawan Raja Hitam bahkan jika dia gagal mengalahkannya. Hanya ada Zhang Huanyun dan Blood One dari tentara Dewa Darah yang merupakan dua pilar utama kekuatan. Seseorang tidak hanya harus mengandalkan kekuatannya ketika bertarung melawan raja-raja abisal kelas atas, yang lebih penting, seseorang harus melibatkan seluruh kekuatan planar benua Douluo untuk melawannya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Abisal dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itulah mengapa Blood One memilih untuk menggabungkan usahanya dengan 8 Dewa Darah lainnya untuk meluncurkan arai besar Dewa Darah dan tidak melibatkan musuh sendirian. Selama arai besar Dewa Darah stabil, dominasi pesawat benua Douluo bisa dirasakan. Terlepas dari kekuatan Raja Hitam dan status setengah dewanya, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan potensi terkuatnya ketika pesawat abisal ditekan oleh pesawat benua Douluo. Ketika satu pihak melemah dan yang lain diperkuat, akan lebih mudah bagi umat manusia untuk menahan Raja Hitam. Tang Wulin mampu mengancam asal mula kehidupan raja-raja jurang, jadi dia dianggap kartu truf umat manusia. Bahkan dengan kekuatan yang begitu hebat, Raja Hitam tidak berani menantang arai agung Dewa Darah sendirian. Mungkinkah dia khawatir Tang Wulin bisa melahap kekuatan asalnya setelah menyaksikan kemampuannya? Oleh karena itu, Zhang Huanyun membawa serta Tang Wulin saat mereka mundur. Hal terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi saat ini. Sinar putih bersinar dan Zhang Huanyun sudah keluar dari arai besar Dewa Darah. Dia tidak terus bertarung dengan Raja Hitam. Pada saat yang sama, Tang Wulin tampak berkilauan dengan pancaran merah keemasan di samping Zhang Huanyun. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Namun demikian, itu disaksikan oleh setiap prajurit di tentara Dewa Darah. Mereka melihat Tang Wulin menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk memusnahkan 6 ratu hitam dalam sepersekian detik dan bertarung dengan gagah berani melawan Raja Hitam. Siluet merah keemasannya mendominasi seluruh pemandangan yang tertanam dalam di benak semua orang. Tang Wulin sudah menjadi pahlawan tentara setelah mereka menyaksikan penampilannya di tantangan jaringan pertempuran bintang federal. Namun, mereka tidak merasakan sejauh mana kekuatan Tang Wulin saat itu. Bagaimanapun, dia bertarung melawan Master Armor pertempuran 3 kata di bawah batasan kompetisi. Baru sekarang mereka menjadi saksi dari kemampuan bertarung Tang Wulin yang menakutkan. Naga emas raksasa dengan panjang lebih dari 500 meter meninggalkan kesan yang begitu mendalam sehingga mengejutkan mereka sampai ke intinya. Saat ini, Tang Wulin dengan pancaran merah keemasan yang mengelilingi tubuhnya terus meluas sementara aura di tubuhnya sebagian terlihat. Energi 6 permaisuri begitu keluar dari dunia ini sehingga Tang Wulin tidak dapat menyerap sebagian besar darinya. Sisa energi dikeluarkan melalui serangan.
Bagaimanapun, kekuatan asal Ratu Hitam masih tertanam ke dalam tubuhnya. Inti naga dan inti jiwa Tang Wulin beredar berlebihan. Dengan demikian, aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat tidak stabil. Jika seorang master jiwa biasa telah menyerap energi dalam jumlah besar, tubuh master jiwa akan meledak. Namun, Tang Wulin berbeda. Dia memiliki tubuh yang dapat menahan energi yang sangat besar. Lebih penting lagi, Life Seed merasa puas dengan Tang Wulin sebagai tubuh inangnya sekarang setelah menyerap benih pesawat dari dua Raja Jurang. Kekuatan hidup yang tebal di tubuh Tang Wulin melindunginya. Tang Wulin sama sekali tidak perlu khawatir menderita luka di tubuhnya setelah menerima perlindungan kekuatan hidup dari Life Seed. Setiap makhluk hidup memiliki asal-usul kehidupannya sendiri. Semakin kuat asal kehidupan seseorang, semakin kuat energi kehidupan seseorang. Energi yang diubah dari Life Seed memperkuat asal mula kehidupan Tang Wulin sehingga tubuhnya tetap stabil dan tidak meledak meskipun energinya terus meningkat. Karenanya, Tang Wulin merasa seolah-olah dia tidak bisa menghabiskan energinya. Seketika, energi di seluruh tubuhnya terombang-ambing antara ekspansi dan kontraksi sementara tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan pancarannya. Dia berharap bisa menerjang ke dalam jurang untuk terus bertarung. Dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa Raja Hitam meskipun energi yang berkembang di tubuhnya. Energi Black Monarch tetap menjadi ancaman bagi hidupnya. Namun, energi yang melonjak di tubuhnya meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Aku tidak akan kembali tidak peduli seberapa kuat musuh itu. Ide satu-satunya ini ada di benak Tang Wulin saat ini. Pangkat spiritualnya mengalami transformasi kecil mengikuti peningkatan asal-usul hidupnya. Dia merasakan pergantian 9 roh langit dan bumi yang mengalir dari arai besar Dewa Darah. Akhirnya, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi penguasa langit dan bumi. Huanyun, mundur. Suara Blood One terdengar. Zhang Huanyun tertegun sejenak saat dia melihat ke arah Blood One. Saat ini, makhluk abisal telah berhenti menyerang sesaat setelah merasakan tabrakan antara dua pembangkit tenaga besar tadi. Namun, makhluk jurang itu masih terus keluar dari celah itu. Huanyun tidak memahami energi yang digunakan oleh bidang jurang yang memungkinkannya menahan sombong seperti itu dari arai besar Dewa Darah. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, arai yang bagus akan melindungi Tang Wulin. Hanya dia yang bisa mengalahkan makhluk abisal ini sekarang. Wulin, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kami akan membantu Anda menjadi orang inti dari Grid Arai Dewa Darah kami. Anda tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Anda hanya akan bertanggung jawab atas serangan itu. Cobalah yang terbaik untuk membunuh musuh. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir dengan energi yang tidak dapat Anda serap tetapi teruskan ke benih Anda. The Heartless Douluo menyadari kualitas khas tubuh Tang Wulin. Dia kemudian membuat keputusan tentang benih itu dan memberikan perintahnya. Saat ini, energi di tubuh Tang Wulin berkembang pesat membuatnya terlihat seperti balon besar. Dia bahkan tidak berani membuka mulutnya karena takut tubuhnya akan terhempas oleh energi yang bocor ketika dia membuka mulut. Jadi, dia menganggukkan kepalanya ke Blood One. Bukan karena dia tidak mau menyalurkan energinya ke Life Seed. Life Seed harus mau menyerap energinya juga. Life Seed cukup selektif karena mereka paling menyukai energi dari Plane Seed di pesawat abisal. Siklus Dewa Darah, penjaga dari 9 roh. Berputar, 9 platform bundar tiba-tiba berputar. Sorotan cahaya roh surga dan bumi turun dari langit, membentuk penghalang berbentuk kerucut. Tang Wulin tiba-tiba merasakan kekuatan menariknya, dan seketika, sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah menjadi penguasa langit dan bumi pada saat itu seolah-olah segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Perasaannya menyebar tanpa batas. Kemampuannya untuk merasakan berbagai elemen langsung menghilang. Seluruh pegunungan tampak seolah-olah berada dalam bidang penglihatannya. Dia bahkan bisa merasakan hal-hal yang lebih jauh. Dia merasa seperti takdir seluruh benua Douluo bergantung padanya. Ini membuat inderanya menjadi sangat jelas. Dia merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Perasaan kembung yang dia miliki di tubuhnya hilang sama sekali. Ini karena dia sekarang merasa dia maha kuasa. Dengan dukungan dari roh surga dan bumi, dia menjadi sangat kuat. Tombak naga emas di tangannya sangat panas sekarang, dan dia mendengar raungan naga yang memekakkan telinga bergema di telinganya. Tombak naga emasnya sepertinya menjadi hidup, bersinar tidak seperti sebelumnya. Di dahi Tang Wulin, tanda yang dibentuk oleh Life Seed menjadi lebih terlihat. Gumpalan lampu hijau tiba-tiba melayang keluar dari dahi Tang Wulin. Roh surga dan bumi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan arai Dewa Darah tiba-tiba mengalir ke arah yang berlawanan. Seketika, seluruh penghalang cahaya ditutupi oleh lingkaran cahaya hijau. Sumber kehidupan yang sangat padat langsung menyebar ke seluruh larik. Ketika mereka merasakan efek dari lingkaran hijau ini, 9 Dewa Darah, dari darah 1 hingga darah 9, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup mereka sendiri sangat diperkuat. Energi mereka yang habis dipulihkan. Yang lebih aneh lagi, dengan penguatan sumber kehidupan ini, roh surga dan bumi yang semula berada di bawah bimbingan arai besar Dewa Darah tiba-tiba meningkat. Seolah-olah mereka menemukan sumber mereka saat mereka melonjak seperti segerombolan lebah. Apa ini tadi? Mata Blood One berbinar. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Meskipun dia tidak sepenuhnya jelas benda apa ini di dalam tubuh Tang Wulin, dia bisa menebak bahwa itu pasti sesuatu yang penting bagi seluruh pesawat. Itulah yang telah melahap asal mula dua Raja Jurang. Dia pasti menyalurkan energi yang diserap kepada mereka untuk membantu mereka memanfaatkan kekuatan pesawat. Dengan ini, kepercayaan diri mereka dalam bertarung melawan pesawat abisal meningkat pesat. Berkas cahaya terang berlama-lama di udara. Di bawah mereka, ekspresi Black Monarch sedingin es, tanpa emosi sama sekali. Di depan matanya, tubuh Tang Wulin terus tumbuh. Dengan infus bayangan, tubuhnya dengan cepat mencapai ketinggian 10 meter.
Tombak naga emas di tangannya juga membesar. Meskipun dia sendirian, melayang di sana dengan dukungan arai besar Dewa Darah, dia memancarkan perasaan seolah-olah dia bisa bertarung melawan 1000 orang sendirian. Raja Hitam mengayunkan tangannya. Banyak makhluk jurang yang telah membeku di tempat sebelumnya melonjak seperti segerombolan lebah dan segera melesat ke langit. Di bawah perintah Zhang Huanyun, setiap prajurit tentara Dewa Darah memulai serangan mereka lagi. Untuk sementara waktu, berbagai berkas cahaya dan amunisi menjalin jaring senjata raksasa, menutup jalur tempat makhluk-makhluk abisal itu keluar. Tang Wulin memegang tombak naga emasnya dan menatap ke bawah dengan dingin. Saat makhluk jurang itu mati, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Untaian energi abisal tidak kembali ke bidang abisal melainkan melesat ke arah Tang Wulin. Tampaknya dalam sekejap mata, mereka telah membentuk pusaran dengan tombak naga emas sebagai pusatnya dan mereka melonjak ke dalam alat ilahi. Energi yang sangat kuat langsung melonjak ke tubuh Tang Wulin, membuat intensitas cahaya merah keemasan di tubuhnya meningkat. Tubuh Tang Wulin membesar dan dia menyerang dengan tombaknya tanpa sadar. Naga emas raksasa sekali lagi menjadi perpanjangan dari tombak naga emasnya dan tiba-tiba meledakkan jalannya ke kerumunan makhluk jurang, menghancurkan sejumlah besar dari mereka. Makhluk abisal berubah menjadi energi abisal dan dimangsa olehnya. Dengan dukungan roh surga dan bumi, daya tahan Tang Wulin sangat meningkat. Seolah-olah dia memiliki tubuh besar lainnya. Energi yang tidak dapat dia tanggung akan diserap oleh tubuh ekstra ini. Aura di sekitarnya juga semakin kuat dan kuat. Tang Wulin benar-benar yakin bahwa energi yang dapat dia kendalikan saat ini dapat dibandingkan dengan limit Douluo. Di bawah perlindungan benih kehidupan dan roh langit dan bumi, dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, situasi ini tidak dapat direplikasi di tempat lain. Ini karena hanya ada satu arai besar Dewa Darah di seluruh benua Douluo. Dengan tambahan umpan balik Life Seed setelah menyerap Plane Seed dari pesawat abisal, itu memberinya kemampuan untuk sementara mengontrol energi dalam jumlah besar. Bagi Tang Wulin, ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bagian terbaiknya adalah, dengan pengalaman seperti itu, hal itu memungkinkannya merasakan perubahan energi dari jajaran ahli. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk masa depannya. Dalam keadaan normal, kultivasi Master Jiwa dilakukan perlahan secara bertahap. Seorang Master Jiwa hanya bisa melangkah jauh dengan meletakkan fondasi yang kokoh selangkah demi selangkah. Itu seperti yang dikatakan Divine Craftsman Zhen Hua kepada Tang Wulin sebelumnya jika dia bersedia berspesialisasi dalam menempa, dia dapat membantunya dengan cepat mencapai peringkat judul Douluo melalui metode tertentu. Namun, Tang Wulin telah menolak tawaran ini. Ini karena jika dia mengambil jalan pintas, fundamentalnya tidak akan cukup kuat. Akan sulit baginya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Tang Wulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang kuat tentang fundamental. Bahkan saat dia menyerap energi pesawat abisal ini, fondasinya sangat stabil karena dia memiliki dua inti yang hebat, inti naga dan inti jiwa yang dia kembangkan sendiri, sebagai energi intinya. Dia tidak memiliki kekhawatiran seperti Master Jiwa normal. Namun, basis kultivasinya tidak akan mengalami peningkatan yang luar biasa hanya dengan menyerap energi ini saja. Jika itu terjadi, dia masih akan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, sementara Tang Wulin mengubah energi ini melalui inti naga dan inti jiwanya, dia hanya menyerap sebagian dari esensi. Juga, dia terutama menggunakan bagian ini untuk meningkatkan dan memperkuat tubuhnya, daripada meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwanya. Meski begitu, kekuatan jiwanya didorong ke puncak 6 cincin dalam waktu singkat. Ini dilakukan hanya dengan menggunakan energi surplus. Sebagian besar energi yang diserap digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pilihan paling cerdas karena akan menjadi dasar yang baik baginya untuk terus menerobos segel Raja Naga Emasnya di masa depan. Segel Raja Naga Emas adalah hal terpenting bagi Tang Wulin. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan basis kultivasinya, tetapi mereka juga terikat pada hidupnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak menganggapnya serius? Dia telah menyerap sejumlah besar energi, dan dia diam-diam merasakan perubahan dalam Life Seed. Dia memasukkan energi murni ini ke dalam Life Seed dan hanya menyimpan sedikit energi untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, meskipun Life Seed tidak terlalu menghargai energi murni ini, ia masih menyerap semuanya. Life Seed tampaknya tidak hanya memiliki kecerdasan, ia juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Itu telah memahami niat Tang Wulin. Sumber kehidupan yang padat memperkuat rona merah keemasan di tubuh Tang Wulin. Sensasi kembung yang dia rasakan juga berkurang. Dia menembak tanpa henti dengan tombak naga emasnya. Dia tidak perlu berpikir untuk kehabisan energi. Setiap ledakan seperti tembakan dari amunisi jiwa tetap yang paling kuat. Itu meledakkan makhluk abisal di bawahnya sedikit-sedikit. Bahkan makhluk neraka dari peringkat Black Monarch ragu-ragu untuk naik ke atas. Dia benar-benar menahan 10.000 musuh sendirian. Dengan dukungan dari peralatan berteknologi tinggi prajurit Dewa Darah, situasinya benar-benar terkendali. 5 Raja Jurang tidak berani menyerang dia pada saat ini. Bukan karena Black Monarch dan yang lainnya tidak percaya diri. Itu sebenarnya karena semakin dekat mereka ke pintu keluar lorong, semakin besar tekanan planar yang harus mereka tahan. Saat itu, para pendahulu dari benua Douluo telah membayar harga yang mahal untuk arai besar Dewa Darah. Selain peningkatan 6.000 tahun, arai besar Dewa Darah selalu sangat efisien dalam memanfaatkan roh surga dan bumi. Selain itu, ia mendapat umpan balik energi kehidupan dari benih kehidupan. Ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah kekuatan Dewa Darah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Alis Raja Hitam terjalin erat. Dia melihat serangan tanpa henti dari tombak naga emas di udara dengan mata berbinar tajam.
Dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wulin saat dia melahap energi jurang. Meskipun mereka masih bisa kehilangan energi abisal ini untuk saat ini, itu masih melemahkan energi asal pesawat abisal. Selain itu, musuh mereka telah membunuh dua raja abisal. Lorong jurang bukanlah jalan satu arah, jadi itu terbuka untuk invasi. Dia bisa merasakan bahwa manusia di hadapannya ini memiliki tubuh yang tidak terlalu kuat, atau setidaknya, itu belum berada pada level yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun, masalahnya adalah meskipun manusia ini terlihat lemah, kecepatan pertumbuhannya adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh makhluk jurang manapun untuk dibandingkan. Setelah manusia ini berkembang menjadi setengah dewa, dengan senjatanya, dia bisa menghancurkan jurang maut. Jika tidak ada yang lain, kehadirannya akan membuat pesawat abisal sangat sulit untuk menyerang dunia manusia lagi. Saat pikiran Raja Hitam melintas di benaknya, niat membunuh di matanya begitu besar sehingga tampaknya memiliki substansi. Tidak heran Raja Sage, yang telah tertidur lelap saat dia menunggu jurang untuk berkembang menjadi alam ilahi, telah terbangun dan ingin menerobos bagian ini terlepas dari harganya. Benar-benar ada manusia yang bisa mengancam keberadaan mereka saat ini. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh manusia saat dia masih dalam buayan. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Raja Hitam bersinar lebih terang. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Bahkan ketika empat raja jurang di sekitarnya sangat ingin untuk pergi, dia masih menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu kesempatan. Menilai dari arai besar Dewa Darah Manusia, dia memperhitungkan bahwa peluang mereka untuk menerobos secara paksa tidak akan tinggi. Serangan di pesawat itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menjamin bahwa dia sendiri bisa pergi dari ini. Jika salah satu raja jurang lainnya mati lagi, maka inti jurang itu akan terguncang sekali lagi. Dia percaya bahwa sebuah kesempatan akan muncul. Itu akan menjadi momen di mana mereka akan mempertaruhkan keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi mereka dalam satu gerakan. Untaian hitam berputar-putar di sekitar tangan Raja Hitam dan membentuk struktur yang menyerupai jaring besar di udara. Itu terus melahap dan menyerap energi jurang di udara dan memasukkannya ke dalam celah-celah. Retakan itu melengkung saat dibuka dan ditutup, berubah ukuran secara konstan. Ketika mereka ditekan oleh arai besar Dewa Darah, mereka akan menyusut, tetapi ketika dihadapkan dengan dampak penuh dari bidang abisal, mereka akan berkembang. Perubahan konstan ini terjalin satu sama lain dan lebih banyak makhluk jurang muncul dari celah. Tang Wulin melanjutkan serangannya terhadap makhluk abisal ketika dua raja jurang muncul dari antara makhluk jurang tersebut. Meskipun mereka bukan dari peringkat monark, mereka jelas ahli dalam catatan abisal. Blood One mengatur barisan besar saat dia mengamati kondisi bidang jurang di bawahnya. Tatapannya seperti sumur yang mengering, tidak bergerak dengan sedikit riak. Dia tidak terlalu khawatir saat ini. Arai besar Dewa Darah sudah berjalan lancar. Jika pesawat abisal ingin mempertahankan retakan, mereka harus terus membayar mahal. Meskipun energi jurang akan dikembalikan kepada mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mengubah energi daur ulang menjadi kekuatan tempur. Jika gesekan ini terus berlanjut, selama mereka tidak membobol segel pada akhirnya, mereka pasti akan menderita pukulan hebat pada jumlah mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memulai gelombang jurang lain dalam ratusan tahun. Dengan arai besar Dewa Darah menerima masukan dari benih kehidupan, kondisinya saat ini tidak bisa lebih baik lagi. Tang Wulin didukung oleh banyak orang. Blood One yakin bahwa kecuali dewa sejati muncul, tidak ada yang bisa berharap untuk melewatinya. Tang Wulin berada di bawah peningkatan arai besar Dewa Darah. Setidaknya, di lokasi ini, dia adalah setengah dewa yang sangat kuat. Bukan karena dia sendiri yang mencapai peringkat ini. Itu karena, dalam proses serangannya, dia telah memanfaatkan roh langit dan bumi yang mengeluarkan gelombang kejut energi. Bahkan jika raja terkuat dari pesawat abisal tiba, dia mungkin tidak bisa keluar dari jalur tersebut. Juga, dengan keberadaan benih kehidupan, siapa yang berani mempertaruhkan nyawa mereka melawan Tang Wulin? Itu adalah tombak naga emas yang bahkan bisa melahap benih pesawat. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin berdiri dengan mantap dan mempertahankan pembomannya, Blood One tahu bahwa tidak mungkin tentara Dewa Darah akan kalah dalam perang ini lagi. Bahkan dia tidak menyangka Tang Wulin bisa menjadi pilar untuk menekan pesawat abisal ketika dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi 7 cincin. Saat dia melihat Tang Wulin, melayang di udara dengan baju besi emasnya yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dia merasa bersalah untuk pertama kalinya. Dia menyesal menggunakan taktiknya untuk menghalangi Tang Wulin agar putrinya tidak terlalu dekat dengannya. Dia dapat melihat bahwa pemuda ini memikul beban yang luar biasa berat untuk seseorang yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki potensi dan kekuatan besar yang jauh melampaui usianya. Sebagai pejabat tinggi di ketentaraan, tentu saja, dia mengerti apa arai besar Dewa Darah itu. Dia terkejut bahwa dia dapat mempertahankan seluruh arai besar pada tingkat seperti itu hanya dengan menggunakan kekuatan Tang Wulin. Ini berarti selama dia ada di sini, hampir tidak mungkin pesawat abisal keluar dari jalur tersebut. Tanpa ragu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin akan sangat terkenal di ketentaraan. Gengsinya bahkan mungkin melampaui Zhang Huanyun ketika dia berada di usia yang sama. Bagaimanapun, meskipun Zhang Huanyun sangat berbakat dengan bakat alami, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga lorong jurang sendirian. Selama Tang Wulin setuju, tidak ada keraguan bahwa cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tidak diragukan lagi akan meninggalkan pos komandan tentara Dewa Darah kepadanya. Ini karena tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Dia pasti akan mendapat dukungan dari seluruh pasukan. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesali hal itu sekarang, tetapi pemuda ini tampaknya tidak menyimpan dendam, untungnya. Ketika dia memikirkan hal ini, tatapannya tidak bisa membantu tetapi mencari putrinya di antara massa. Dia menemukan Long Yuxue dengan cukup cepat.
Sebagai kepala dinas rahasia, tugas Long Yuxue di medan perang adalah memberikan dukungan di tempat yang paling dibutuhkan. Dia harus selalu siap untuk mendukung garis depan dengan serangan jarak jauh. Meskipun dia terus bergerak, matanya tidak pernah meninggalkan sosok emas yang melayang di udara. Oh, putriku, betapa tajam matamu. Saya harap Anda benar-benar mendapatkan kesempatan. Long Tianwu tertawa seolah mengejek dirinya sendiri. Mulai saat ini, dia sama sekali tidak berniat mencegah putrinya mengejar Tang Wulin. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan geli bahwa benua Douluo adalah tempat di mana kekuatan adalah kebajikan terbesar seseorang. Bahkan jika lawan yang harus dihadapi pemuda ini di masa depan sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya. Tepat ketika pikiran dan emosi Long Tianwu berubah, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan erat. Rasa dingin dunia lain tiba-tiba mencengkeram hatinya. Rasa dingin ini melonjak dalam dirinya dengan cara yang paling aneh. Sebagai ahli peringkat judul Douluo, indranya sangat tajam. Ini buruk, ada yang tidak beres. Long Tianwu beralih ke sumber secara naluriah saat dia mengandalkan indranya. Sepertinya tidak ada perubahan di tempat di mana pandangannya tertuju. Namun, tatapannya tiba-tiba tertuju pada seorang prajurit tentara Dewa Darah. Ini adalah seorang prajurit yang bertugas mengendalikan meriam jiwa. Gerakannya dan tidak tampak aneh. Namun, dalam pengertian Long Tianwu, dia jelas merasa bahwa prajurit ini berbeda dari yang lain. Jiwa bela dirinya adalah es salju, dan di medan yang dipenuhi es dan salju ini, indranya lebih perseptif daripada ahli dengan peringkat yang sama. Karena sedikit gangguan, dia tidak fokus pada medan perang utama. Itulah mengapa perubahan itu tampaknya terjadi dengan cepat. Long Tianwu tidak bersuara. Dia mulai mendekati prajurit itu saat dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwa tubuhnya, mempercayai penilaiannya sendiri. Namun, pada saat itu, prajurit itu sepertinya merasakan sesuatu juga. Dia tiba-tiba berhenti menembak dari meriam jiwa di tangannya. Dia berdiri tegak, berbalik, dan menatap Long Tianwu. Apa yang dilihat Long Tianwu adalah wajah muda. Wajahnya memiliki senyum tipis, tapi senyum itu tampak sangat menyeramkan di mata Long Tianwu. Ini. Detik berikutnya, prajurit itu bergerak. Dia langsung berubah menjadi gumpalan asap. Dia bukan satu-satunya. Ke arah yang berbeda, 8 sosok lainnya juga bergerak. Totalnya ada 9. Mereka sepertinya menerkam ke-9 Dewa Darah pada saat yang bersamaan. Mereka semua bergerak dengan kecepatan luar biasa dan tubuh mereka dengan cepat diselimuti oleh armor tempur. Mereka semua memiliki baju besi perang 3 kata, dan aura basis kultivasi mereka juga menunjukkan bahwa mereka memiliki peringkat judul Douluo. Mengerikan, aura jahat yang pekat keluar dari tubuh mereka. Untuk sementara waktu, arai besar Dewa Darah dipukul dengan aura jahat dari luar dan meskipun stabil, jelas terguncang sedikit. Tanpa ragu, arai besar Dewa Darah sangat kuat. Itu bahkan bisa dianggap sebagai arai paling kuat di seluruh planet Douluo. Namun, itu juga memiliki kekurangannya sendiri. Susunan ini hanya efektif melawan makhluk dari bidang lain. Kekuatan planar yang dibentuk oleh roh langit dan bumi hanya akan mengusir orang luar. Itu tidak akan berpengaruh pada makhluk hidup dari alam yang sama. 9 sosok yang tiba-tiba melesat barusan bukan berasal dari pesawat jurang, tidak ada keraguan tentang ini. Namun, mereka telah menyerang langsung ke 9 Dewa Darah yang mempertahankan arai besar tanpa mempertimbangkan nyawa mereka sendiri. Perubahan ini terlalu mendadak. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Black Monarch yang dengan dingin mengamati jalan keluar lorong dari kedalaman jurang memanfaatkan kesempatan ini dan membuatnya bergerak. Dia memimpin 6 Raja Jurang dan diduga menyerang menuju pintu keluar. Ini adalah serangan bersama dari dalam dan luar, berdampak pada musuh mereka dari kedua sisi. Ya, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Black Monarch. Ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh partner mereka. Situasi yang semula stabil tiba-tiba berubah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Bahkan Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki musuh dalam barisan mereka sendiri di gunung salju yang terpencil, apalagi karena jumlah mereka yang begitu banyak. Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun mengawasi seluruh medan perang. Dia yang paling cepat bereaksi terhadap perubahan mendadak itu. Ketika Long Tianwu merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera memberitahunya melalui telepati. Namun, musuh mereka juga bereaksi dengan cepat. Mereka menerkam menuju Dewa Darah pada saat yang sama dan membuat mereka bingung. Master Armor Pertempuran 3 kata yang menyerang Blood One menyeringai. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari belakangnya dan ditembakkan ke arah Zhang Huanyun. Masa cahaya baru saja muncul saat itu meledak dengan kilauan keemasan. Aura logam padat meledak dengan liar. Bagaimana mungkin Zhang Huanyun tidak mengenalinya? Ini adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kekuatan penghancur benda ini bisa mengubah gunung menjadi tanah datar. Selain itu, ada banyak tentara-tentara Dewa Darah di medan perang saat ini. Dia tidak ragu-ragu. Domain cermin cerah Zhang Huanyun langsung terbuka. Itu langsung menelan amunisi jiwa tetap peringkat 9 itu. Pada saat ini, komandan tentara Dewa Darah ini telah menunjukkan ketegasannya. Dia bahkan tidak melirik 9 Dewa Darah. Setelah melahap amunisi jiwa tetap dengan domain cermin cerah, dia dengan cepat pindah ke bagian dalam arai besar Dewa Darah. Dia mengayunkan tangannya dengan kuat dan amunisi jiwa tetap langsung terbang ke arah 7 Raja Jurang yang sedang menyerang ke atas. Zhang Huanyun tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk mengurus kedua sisi sekaligus. Dia hanya bisa memilih untuk melepaskan amunisi jiwa tetap di satu sisi. Meskipun musuh di luar sangat kuat, mereka masih memiliki seluruh tentara Dewa Darah untuk melawan mereka. Musuh di dalam adalah yang paling menakutkan. Jika mereka membiarkan Raja Abisal yang dipimpin oleh Black Monarch mencapai dunia mereka, itu akan menjadi bencana yang sangat dahsyat.
Itulah mengapa setelah dia mengumpulkan amunisi jiwa tetap dengan domainnya, dia muncul di dalam arai tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 ini untuk memblokir Raja Hitam dan para ahli lainnya. Serangan amunisi jiwa tetap peringkat 9 begitu menakutkan sehingga bahkan limit Douluo tidak akan mau menghadapinya secara langsung. Jika tidak, bagaimana bisa amunisi jiwa tetap peringkat 12 menghancurkan seluruh Akademi Shrek? Tidak diragukan lagi bahwa pilihan Zhang Huanyun benar. Jika dia ditahan di luar, masalah di dalam hanya akan bertambah buruk. Namun, 9 Dewa Darah tampaknya terpengaruh pada saat bersamaan. Long Tianwu adalah yang tercepat bereaksi. Dia akhirnya memblokir musuh yang dia ketahui sebelum dia mencapai Blood Eight. Dia memblokir lawannya dengan serangan seperti badai salju. Namun, musuhnya ini juga tangguh dalam kekuatannya. Kepulan asap abu-abu keluar dari tubuh lawannya. Ichi Snow yang dilepaskan dari tubuh Long Tianwu langsung diwarnai abu-abu. Jeritan yang memekakkan telinga dan ratapan menakutkan segera mengelilingi Long Tianwu. Guru jiwa jahat, Long Tianwu melolong dengan marah. Dia mengangkat lengan kanannya sebelum dirinya sendiri. Kerucut es biru es muncul dari tanah. Pemandangan menarik muncul begitu kerucut es naik. Salah satu dari 9 roh langit dan bumi di udara jatuh di atas kerucut es yang membuat kerucut es tiba-tiba membesar. Semua aura jahat langsung membeku. Pemandu Ice Spirit, karena tentara Dewa Darah mampu menjaga pesawat abisal selama 6.000 tahun, keterampilan mereka secara alami luar biasa. Ini terutama berlaku untuk para ahli dari keluarga yang menjaga jalur jurang selama beberapa generasi. Semuanya kuat. Dibandingkan dengan guru jiwa biasa, kekuatan guru jiwa jahat terletak terutama pada kejahatannya. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan master jiwa yang benar-benar kuat, kebanyakan mereka tidak bisa menang. Ekspresi master jiwa jahat berubah saat dia dengan cepat mundur. Dia ada di sini untuk melakukan penyergapan, tapi dia tidak ingin mati di sini. Ketika aura esprit diinfuskan, dia hanya merasa jiwanya sendiri akan membeku. Kekuatan master jiwa jahatnya sangat lemah. Long Tianwu tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Kerucut es melesat dengan kecepatan kilat. Itu membawa serta aura roh es dan menembak ke arah master jiwa jahat lainnya di sisi lain. Prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan 9 Dewa Darah. Keuntungan terbesar dari master jiwa jahat yang muncul tiba-tiba ini adalah elemen kejutan mereka. Satu ketika mereka kehilangan itu, dalam kerumunan puluhan ribu prajurit tentara Dewa Darah ini, kemungkinan tidak akan menguntungkan mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah master armor perang 3 kata? Ini bukan lagi waktu di mana judul Douluo bisa mendominasi pasukan besar sendirian. Jika alat jiwa yang kuat memiliki daya tembaknya yang terfokus, mereka bahkan akan membuat sakit kepala paling elit dari master jiwa. Alasan serangan 9 master jiwa jahat ini adalah untuk menciptakan kesempatan bagi raja-raja jurang di dalam bagian tersebut. Sosok kehijauan samar, yang juga merupakan master jiwa jahat paling gesit, tampaknya telah mencapai darah satu hanya dalam satu napas. Topeng hijau muncul di kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Hanya mata, hidung dan mulutnya yang terlihat. Penampilannya tidak terlihat. Pupil matanya berwarna hijau tua, dan armor tempurnya berwarna hijau biru dengan sedikit warna ungu. Orang ini masih agak jauh, tapi bau busuk sudah keluar dari tubuhnya. Dia membuat lingkaran dengan lengannya dan 2 senjata seperti sabit ditebas. Mereka menyerupai 2 ular hijau biru yang merayap menuju Blood One. Tanpa ragu, inti sebenarnya dari arai besar Dewa Darah adalah darah satu. Begitu Blood One terguncang, tidak mungkin arai besar itu dipertahankan. Itulah mengapa guru jiwa jahat ini menyerang dengan semua yang dia miliki dengan serangan pertamanya. Blood One dengan dingin melihat kedua cahaya hijau biru. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada masalah dari manusia dalam perang yang terkait langsung dengan kelangsungan hidup umat manusia. Master jiwa jahat yang gila ini telah memilih untuk bekerja sama dengan pesawat abisal. Tidak heran jika pesawat abisal mampu mendobrak jalur utama dan meluncurkan gelombang abisal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, semua ini telah direncanakan sebelumnya. Tidak disangka kultus Roh Kudus berani berkolusi dengan pesawat abisal. Ini hanya mendorong seluruh benua Douluo ke jalur kehancuran. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ada orang yang bersedia menenangkan makhluk-makhluk jahat ini, orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan umat manusia. 2 sinar hijau biru tercermin di mata Blood One. Dia mengangkat tangan kirinya dan pedang sepanjang sekitar 4 kaki muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang di tangan kirinya dengan gerakan ringan sambil mempertahankan grid arai Dewa Darah. Sepertinya tebasannya ini tidak memiliki daya tembak, juga tidak ada aliran energi yang keluar. Namun, ekspresi master jiwa jahat yang mengenakan topeng kepala hijau berubah drastis. Ini karena dia jelas merasa bahwa ketika Blood One menebas dengan pedangnya, seluruh orangnya sepertinya telah lenyap. Saat dia menghilang, dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Elemen dari setiap atribut langsung menjadi bagian dari dirinya. Semua elemen berada di bawah bimbingannya. Bukankah dia mempertahankan arai besar Dewa Darah? Bagaimana dia masih bisa memiliki kemampuan seperti itu? Selain itu, kekuatan spiritualnya. 1105, 1106 perjuangan sulit. Kedua ular hijau biru itu langsung hancur. Kesadaran pedang yang tak terlihat diam-diam jatuh ke tubuh guru jiwa jahat itu. Master jiwa jahat hanya punya cukup waktu untuk mengangkat sabit sebelum dirinya untuk bertahan. Sabit itu hancur saat berikutnya. Armor pertempuran di dadanya pecah dan hancur berkeping-keping. Dia memercikkan masker wajahnya sendiri dengan seteguk darah segar saat dia mundur ke belakang. Sekte Roh Kudus sudah sangat memikirkan Master Sekte Tang Sekte, Master Aula Douluo Hall, dan Heartless Douluo. Mereka juga tahu bahwa jumlah energi yang dia butuhkan untuk mempertahankan arai besar yang menggunakan kekuatan planar ini sangat besar. Namun, mereka masih meremehkannya pada akhirnya.
Secara mengejutkan, dia masih memiliki sisa energi dalam proses mempertahankan susunan yang bagus. Selain itu, hanya dengan satu serangan dia telah sangat melukai master pertempuran tiga kata yang memiliki basis budidaya Hyper Douluo dan bertanggung jawab atas penyergapan. Begitu basis kultivasi seseorang mencapai peringkat tertentu, keuntungan master jiwa jahat tidak ada. Jejak penyesalan muncul di wajah Blood One. Guru jiwa jahat yang menyergapnya ini memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh lawannya dengan satu tebasan, tapi sekarang sepertinya itu tidak cukup. Saat ini, dewa darah lainnya juga disergap. Jika itu dalam keadaan normal, penyergapan seperti ini akan berakibat fatal bagi mereka. Mereka akan kesulitan untuk melepaskan tangan mereka untuk melawan musuh mereka. Namun, mereka lebih baik sekarang. Umpan balik dari Life Seed telah mengisi kembali kekuatan hidup yang telah mereka keluarkan saat mengaktifkan Grid Array Dewa Darah. Selain itu, mereka bahkan memiliki energi ekstra untuk menghadapi musuh mereka. Blood 2 dan Blood 3 berhasil memblokir Master Jiwa Jahat yang menyerang mereka. Master Jiwa Jahat ini sekarang dihadapkan dengan serangan dari para ahli tentara Dewa Darah. Namun, beberapa Dewa Darah mulai dari darah 4 hingga darah 9 tidak memiliki keberuntungan yang sama. Blood 8 adalah yang paling beruntung dari semuanya. Master Jiwa Jahat yang menyerangnya telah dihentikan oleh Long Tianwu pada saat pertama. Selain itu, kondisi Blood 9 adalah yang paling genting. Master Jiwa Jahat yang menyerangnya memiliki basis kultivasi yang lebih unggul darinya. Sebenarnya, ketika kultus Roh Kudus merencanakan serangan mereka, tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk menjatuhkan Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan. Untuk Dewa Darah lainnya, tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi mereka jika mereka bisa. Jika mereka tidak bisa terpengaruh, maka mereka setidaknya akan menarik perhatian pasukan Dewa Darah dan membuat beberapa gangguan. Poin sebenarnya yang ingin mereka hancurkan adalah Blood 9. Penelitian kultus Roh Kudus tentang tentara Dewa Darah tidak baru saja dimulai baru-baru ini. Fakta bahwa mereka bisa menunggu di sini membuktikan bahwa mereka menunggu kesempatan ini untuk muncul. Mereka bahkan telah meneliti arai besar Dewa Darah ke tingkat yang baik. Di Batalion Dewa Darah, yang memiliki basis kultivasi terlemah tidak diragukan lagi adalah darah 9. Master Jiwa Jahat yang menyerang Blood 9 memiliki basis kultivasi yang lebih besar dari Master Jiwa Jahat yang menyerang Blood 1. Dia bertekad untuk menjatuhkan Blood 9 dengan serangan habis-habisannya. Arai besar Dewa Darah harus dipertahankan oleh 9 orang, dan tidak setiap judul Douluo dapat muncul di antara 9 orang ini. Mereka harus menjalani bertahun-tahun koordinasi dan latihan agar berhasil mencapai itu. Jadi jika mereka bisa mengalahkan darah 9, arai besar Dewa Darah akan dihancurkan semua sama. Kultus Roh Kudus tidak pernah berpikir untuk melawan tentara Dewa Darah dengan kekuatannya sendiri. Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan energi pesawat abisal dan membiarkan pesawat abisal bertarung dengan tentara Dewa Darah sampai mati. Ini akan memulai pertempuran lama yang hebat antara bidang jurang dan seluruh alam manusia. Terlepas dari siapa pemenang terakhirnya, itu akan sangat mempengaruhi manusia dan makhluk abisal. Inilah hasil yang paling ingin dilihat oleh Roh Kudus. Setiap emosi negatif dan hantu yang mati adalah nutrisi yang bisa mereka ambil. Master Jiwa Jahat yang muncul di hadapan Blood 9 adalah seorang wanita dengan kerudung hitam di wajahnya. Ketika dia menyerang, seragam tentara Dewa Darah di tubuhnya telah hancur dan menghilang. Armor pertempurannya hitam pekat seperti tinta dengan lingkaran ungu mengalir di dalamnya. Senjatanya adalah pedang yang berwarna ungu kehitaman. Tidak ada ledakan energi, tapi ada 3 pasang bayangan berbentuk sayap ungu hitam melayang di belakangnya. Jika Yuanen Yehui ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa sosok di belakang wanita ini adalah malaikat jatuh, dan malaikat jatuh peringkat tinggi untuk Bud. 6 sayap berarti itu dari peringkat judul Douluo. Guru jiwa jahat ini tidak seperti judul Douluo biasa. Dia langsung menebas 8 kali di sekitarnya dengan Shadow Demon Sword di tangannya. 9 cincin jiwanya juga terwujud. 6 kulit hitam dan 3 merah. Cincin jiwa yang saat ini berkedip adalah cincin jiwa hitam kelima secara berurutan. Tebasan ke-8-nya terbang di udara, dan 8 pintu cahaya yang hitam pekat seperti tinta muncul di sekelilingnya. Pintu memblokir pemandangan semua prajurit tentara Dewa Darah. Dari 8 pintu ini, guk-guk besar berkepala 3 yang panjangnya lebih dari 5 meter dan tingginya 3 meter dengan liar menerobos keluar. Ketiga kepala mereka mengeluarkan es, api, dan api hitam. Api dari 3 elemen menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Gerbang neraka, pemanggilan Cerberus. Yuanen Yehui memiliki keterampilan jiwa yang sama. Namun, dibandingkan dengan master jiwa jahat ini, perbedaan kekuatan mereka secara logis tidak ada bandingannya. Ketika 8 gerbang neraka ini muncul, 2 tanduk seperti domba jantan tumbuh dari kepala wanita itu. Tanduk panjang melengkung ke atas dengan ujungnya mengarah ke langit. Pedang iblis bayangannya bersinar terang dan dia menebas ke arah Blood 9 dengan pedangnya tanpa teknik apapun. Blood 9 hanya merasa bahwa dia seharusnya berada di bawah perlindungan pasukan besar. Namun, saat ini dia merasa sendirian saat menghadapi guru jiwa jahat di hadapannya. Wajah master jiwa jahat ditutupi dengan cadar hitam, hanya matanya yang terbuka. Permukaan topeng hitamnya dihiasi dengan pola ungu samar. Itu tampak misterius dan cantik. Matanya juga sangat spesial. Mereka saat ini memiliki rona ungu tua. Mereka sama memesona seperti jurang. Bahkan satu kali melihat ke dalamnya memberi orang itu perasaan bahwa jiwa mereka terperangkap. Pedang itu langsung mencapai Blood 9. Ekspresinya berubah. Basis budidayanya adalah yang terlemah di antara grup. Butuh semua yang dia miliki untuk mempertahankan arai besar Dewa Darah. Dia tidak memiliki energi untuk menghadapi serangan yang masuk. Selain itu, penyerangnya jauh lebih kuat darinya. Saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Blood 9.
Dia menggigit lidahnya dengan kuat dan darah muncrat dari matanya. Lapisan suar naik di sekelilingnya. Tanpa pilihan lain yang tersisa baginya, dia langsung menyalakan nyala api kehidupannya. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi 5 cincin ke atas memiliki kemampuan untuk menyalakan api kehidupan mereka sendiri. Api kehidupan seseorang bisa langsung memperkuat basis kultivasinya. Namun, bahan bakar api kehidupan seseorang adalah energi dan potensi kehidupan seseorang. Setelah tersulut, jiwa master akan segera kehabisan nyawa dan akhirnya mati. Blood9 bisa dengan jelas melihat muatan dari Raja Jurang Dalam. Jika mereka tidak bisa bertahan di babak ini, itu akan menjadi bencana besar bagi tentara Dewa Darah. Itulah mengapa, terlepas dari harga yang harus mereka bayar, dia tidak bisa membiarkan arai besar Dewa Darah dihancurkan, bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya sendiri. Kembali ketika dia adalah Dewa Darah persiapan, dia sudah memiliki tekad seperti itu. Jika ada kebutuhan, setiap prajurit tentara Dewa Darah rela menyerahkan hidup mereka untuk menjaga jalur jurang. Itu sebabnya tidak ada kesedihan atau rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, ada senyum tipis. Ini adalah kemuliaannya, kemuliaan menjadi mantan Blood9. Blood2 baru saja menyerang tuan jiwa jahatnya. Saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi matanya memerah. Namun, sebagai salah satu inti dari arai besar Dewa Darah, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Mereka diikat oleh darah. Bahkan dengan gerbang neraka menghalangi pandangannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi kehidupan putranya mengalami sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu betul apa artinya ini. Api kehidupan suci berputar di sekitar Blood9 saat dia menghela nafas pelan. Dia mengangkat lengan kanannya dan tombak muncul dari udara tipis. Tombak itu ditutupi lapisan cahaya yang menyerupai cahaya suci saat menghantam pedang iblis bayangan. Di tengah dentang tajam, tombak dan tubuh Blood9 bergetar hebat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ketakutan di matanya. Bahkan setelah dia menyalakan api hidupnya, dia tidak dapat memblokir serangan tuan jiwa jahat. Terbukti dari pertukaran ini betapa kuatnya basis kultivasi lawannya. Basis kultivasi master jiwa jahat ini jauh melampaui miliknya. Mereka berdua adalah master armor perang 3 kata, tapi dia tidak mengira perbedaan kekuatan mereka sebesar ini. Blood9 langsung mengakui bahwa master jiwa jahat yang muncul di hadapannya kemungkinan besar memiliki basis kultivasi peringkat 97 atau lebih. Seorang master jiwa di peringkat 95 diklasifikasikan sebagai Hyper Douluo. Ada pepatah mengatakan di atas peringkat 95, setiap langkah selanjutnya adalah tangga yang tinggi. Perbedaan antara bahkan satu peringkat sesuai dengan celah besar dalam kekuatan. Juga, jiwa bela diri master jiwa jahat ini juga salah satu yang terkuat dari jenisnya. Ketika itu adalah pertarungan satu lawan satu bahkan dengan ayahnya, basis kultivasi peringkat 97 Blood2 bahkan mungkin tidak bisa menekan lawan ini. Semua pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Blood9 membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Seteguk darah segar ini terbakar di udara dan berubah menjadi semburan merah keemasan yang jatuh ke tombaknya. Tombaknya langsung meledak dengan kecemerlangan yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan guru jiwa jahat mengungkapkan keraguan di wajahnya. Suara ledakan dahsyat meletus di sekitar gerbang neraka. Meskipun master jiwa jahat ini memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, serangan tentara Dewa Darah sangat luar biasa. Gerbang neraka miliknya tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama melawan mereka. Shadow Demon Sword miliknya bersinar dengan cahaya gelap. Tanduk di kepalanya langsung berubah menjadi pedang iblis bayangan ungu tua. Saat mereka bertabrakan dengan tombak berlumuran darah, ruang di sekitar mereka berkerut. Armor pertempuran 3 kata di tubuh Blood9 hancur inci demi inci. Baju perangnya meledak dengan keras dan berubah menjadi badai logam yang menyerang master jiwa jahat. Hampir seluruh pori-pori di tubuhnya menyemburkan kabut darah. Kabut darah ini ditambahkan ke dalam nyala api kehidupannya sehingga membakar lebih kuat. Pandangan aneh melintas di mata ungu guru jiwa jahat itu. Serangannya seharusnya merupakan pembunuhan yang pasti tetapi karena keuletan targetnya yang tak terduga, misinya menjadi semakin sulit. Shadow Demon Sword miliknya tidak punya pilihan selain kembali ke sisinya untuk membelanya. Itu berubah menjadi layar cahaya ungu gelap yang memblokir serangan Blood9. Pada saat ini, 3 dari 8 gerbang neraka tampaknya telah hancur. Pada saat yang sama, beberapa aura mengesankan yang tak tertandingi dibebankan kepada guru jiwa jahat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Darah. Suaranya yang sedingin es tidak memiliki jejak emosi tetapi memiliki nada yang sangat jahat. Sosok ungu tua bangkit dari tanah. Tiba-tiba, retakan ungu kehitaman terbuka di udara. Ketika orang ini melompat, dia dengan kuat mengayunkan pedang iblis bayangannya dan cincin jiwa ke-9 di tubuhnya bersinar terang. Langit menjadi gelap, dan 8 master jiwa jahat lainnya segera berubah menjadi seberkas cahaya ungu langsung menghilang ke dalam celah. Setelah dia melihat lebih dalam pada Blood9, tatapannya juga menghilang ke dalam celah. Fokus Blood9 selalu tertuju padanya. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika mata mereka terkunci pada saat-saat terakhir, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Sepasang mata tanpa emosi itu sekarang tertanam dalam di benaknya. Namun, dia langsung melupakan semua ini. Nyala api hidupnya sudah berkobar. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi terkuatnya saat ini. Namun, nyala api kehidupan ini tidak dapat dihentikan. Mulut penuh darah segar dimuntahkan oleh Blood9. Nyala api hidupnya menyala semakin terang. Dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam arai besar Dewa Darah sehingga membuatnya lebih stabil. Setelah darah 4, setiap Dewa Darah menderita beberapa bentuk kerusakan. Namun, mereka cukup beruntung mendapat dukungan dari Life Seed. Setidaknya tidak ada yang meninggal selama penyergapan para master jiwa jahat. Sementara arai besar Dewa Darah terguncang, itu tidak rusak pada akhirnya.
Namun, nyala api kehidupan Blood9 tidak bisa dipadamkan sekarang. Karena nyala api kehidupannya telah terbakar sejauh ini, itu harus padam sepenuhnya. Itu hanya akan mati setelah tubuhnya dan bahkan jiwanya benar-benar terbakar. Dua baris air mata mengalir di pipi Blood2. Ini adalah putra satu-satunya. Tidak peduli seberapa keras dia padanya selama waktu normal. Sebagai seorang ayah, dia melihat putranya kehilangan nyawanya di depannya dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Penderitaan yang dia rasakan tidak terbayangkan. Jantung Blood2 benar-benar rusak. Namun, yang dilihatnya adalah senyum meludah darah putranya. Blood9 sepertinya mengatakan kepadanya, "Ayah, aku tidak membuatmu malu. Saya tidak mempermalukan batalion Dewa Darah kami." Namun, semua ini tidak penting bagi Blood2. Satu-satunya keinginannya saat ini adalah agar putranya terus hidup. Aura Dewa Darah lainnya menjadi tidak stabil saat ini. Ini terutama berlaku untuk Blood8 yang paling dekat dengan Blood9. Saat ini, matanya berkaca-kaca. Dia tahu bahwa Blood9 menyukainya selama ini dan selalu mengejarnya. Namun, dirinya yang bangga terus mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya kesempatan ketika dia menjadi lebih kuat darinya. Blood9 telah bekerja keras. Blood8 tidak mau kalah, juga bergerak maju. Pada akhirnya, dia tidak bisa melampaui basis kultivasinya. Namun, ketika dia melihat cahaya kehidupan Blood9 menyala paling terang dan semakin dekat menuju kematian, hati Blood8 dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesal telah bangga dan tidak menyetujuinya lebih awal. Tatapan Blood9 beralih dari ayahnya ke Blood8. Meskipun dia terus meludahkan darah, senyumnya semakin hangat. Tidak ada lagi bekas harga dirinya yang dulu, yang tersisa adalah tatapan tajam tapi lembut. Harapan yang tersisa adalah untuk mengukir siluet di depannya dalam pikirannya selama saat-saat terakhirnya. Dia ingin mendoakannya dengan kecemerlangan terakhirnya. Arai besar Dewa Darah mengalami perubahan besar sementara pertempuran besar hidup dan mati telah dimulai di dalam larik. Suara ledakan yang intens disertai badai logam yang mengerikan saat meletus dan menimbulkan malapetaka di dalam lorong jurang. Makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik. Kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat 9 benar-benar menakutkan. Itu bahkan melampaui pengetahuan makhluk abisal. Meskipun mereka juga menghadapi senjata super manusia 6.000 tahun yang lalu, pasukan sekutu manusia tidak menggunakannya secara luas karena takut akan kerusakan tambahan. Namun, tidak ada kemungkinan kerusakan tambahan di bagian jurang tersebut. Itulah mengapa ketika amunisi jiwa tetap peringkat 9 dilemparkan oleh cermin cerah Douluo Zhang Huanyun, itu meledak dan dengan cepat menghentikan 7 raja jurang pengisian di jalur mereka. Black Monarch mengembangkan sayap di belakangnya yang berubah menjadi tirai kegelapan. Dia melindungi 6 raja jurang lainnya di belakangnya. Kabut iblis pemakan hitam miliknya benar-benar lepas saat bertabrakan dengan badai logam liar dan nakal. Untuk melindungi 6 raja abisal lainnya, dia tidak punya pilihan selain menahan kekuatan ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 secara langsung. Bahkan dengan basis kultivasi Black Monarch, di bawah pengaruh energi liar, auranya tidak bisa membantu tetapi juga sangat diturunkan. Bahkan kabut iblis pemakan hitam tidak bisa menyerap energi ledakan seperti itu. Dengan periode cooldown ini, Zhang Huanyun bertemu dengan Tang Wulin. Zhang Huanyun merendahkan suaranya dan dengan cemas berkata, "Kamu jaga center dan jangan khawatir tentang hal lain. Saya akan menangani masalah lain." Saat dia mengatakan ini, cincin jiwa ketujuh Zhang Huanyun bersinar terang. Bright Mirror di belakangnya langsung membesar. Itu berubah menjadi cermin raksasa dengan diameter lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Tubuh Zhang Huanyun sendiri sepertinya larut ke dalamnya. Avatar Bright Mirror. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam, "Damas, teman-teman, tolong aku." Dengan teriakannya, berkas cahaya terpisah dari tubuhnya. Mereka adalah berbagai makhluk jiwa tipe tumbuhan yang mengikutinya sejak Ichevire Polaris Eyes. Dengan Damas Tulip sebagai pemimpin mereka, yang lainnya adalah Blazing Apricot Cabage Xiao Huo, Eight Pointed Frozen Grace Xiao Bing, Black Jade Divine Bambu Momo, Erdum Pumpkin Gua Gua, dan Piercing Gaze Deu Xiao Qiu. 6 basis budidaya monster jiwa jenis tumbuhan besar berada di atas 100.000 tahun sejak dulu. Mereka juga mendapatkan kecerdasan. Sejak mereka mengikuti Tang Wulin, mereka telah mengalami aura life seed dan sedang dipelihara di dalam lautan roh Tang Wulin. Meskipun 6 makhluk jiwa tipe tumbuhan besar ini jarang menghubungi Tang Wulin, mereka benar-benar berterima kasih atas pilihan yang mereka buat saat itu. Pada awalnya, tujuan awal mereka mengikuti Tang Wulin untuk meninggalkan mata terpolarisasi APS adalah agar mereka dapat menyerap lebih banyak aura benih kehidupan. Mereka bermaksud untuk menstabilkan fondasi basis kultivasi mereka yang telah mereka bentuk di mata terpolarisasi APS dan menunggu kesempatan untuk mencapai terobosan lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa manfaat yang mereka peroleh dari berada di dalam tubuh Tang Wulin bukanlah benih kehidupan itu sendiri. Kepadatan aura garis keturunan Tang Wulin telah melampaui apa yang mereka ketahui mungkin. Mereka menyadari dengan terkejut bahwa setiap kali basis kultivasi Tang Wulin meningkat, terutama setelah pembentukan inti naganya, kekuatan esensi darah padat membasuh tubuh mereka dan nutrisi yang diberikannya jauh lebih padat daripada yang mereka terima di mata terpolarisasi APS. Ini adalah dua energi yang berbeda. Energi dalam Ichevire Polaris Ice adalah kualitas tertinggi dari roh surga dan bumi. Energi di dalam tubuh Tang Wulin adalah kekuatan hidup terpadat. Pengaruh aura garis keturunan Raja Naga Emas pada mereka pada tahap ini jauh lebih kuat daripada mata terpolarisasi APS. Ini karena, dalam arti tertentu, mereka bukan lagi makhluk jiwa yang murni. Dengan basis kultivasi mereka yang melebihi 100.000 tahun, mereka bisa berubah menjadi manusia. Karenanya, mereka harus meniru garis keturunan manusia dan konstitusi tubuh manusia. Dengan tubuh humanoid mereka, mereka harus belajar memanfaatkan kekuatan langit dan bumi mereka.
Bahkan jika mereka memilih untuk tidak menjadi manusia, ini adalah proses yang harus mereka lalui. Di sisi lain, bagian tersulit dari kultivasi mereka adalah meniru aura garis keturunan. Aura garis keturunan Tanggulin yang tebal mengalir ke dalam tubuh mereka dan memberi makan tubuh mereka sedemikian rupa sehingga mereka mendapat banyak manfaat tanpa mereka sadari dan bentuk manusia dari tubuh mereka distabilkan sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak hanya mengekstraksi energi untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan energi dengan tenang. Kekuatan spiritual Tanggulin meningkat dengan cepat dan merasakan kehadiran segala macam elemen roh langit dan bumi menjadi lebih mudah baginya. Ini terkait langsung dengan banyak makhluk jiwa tipe tumbuhan yang maha kuasa di dalam dirinya. Mereka telah sepenuhnya membuka kedekatan mereka dengan elemen untuk Tanggulin sehingga kekuatan spiritualnya dapat dengan mudah mendeteksi sumber elemen ini. Akibatnya, dia ditingkatkan dan secara alami kecepatan kemajuan kekuatan spiritualnya meningkat dalam skala besar. Pada saat yang sama, mereka semua adalah makhluk dengan kekuatan hidup yang sangat murni sehingga mereka dapat terus menggabungkan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Tanggulin dan secara diam-diam memeliharanya. Dapat dikatakan bahwa setelah filtrasi mereka, aura life seed bahkan lebih pas untuk penyerapan Tanggulin. Di sisi lain, semuanya terjadi di bawah pengaruh diam dari alam. Meskipun Tanggulin tidak mengkonsumsi harta surga dan bumi ketika dia berada di Ichevire Polaris Ice kembali, dia mendapat manfaat paling banyak selama periode waktu ini. Yang mengakibatkan dia terus-menerus membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu tanpa ada rasa takut akan gangguan. Pada saat ini, keenam monster jiwa berumur 100.000 tahun tipe tumbuhan muncul secara bersamaan. Dibandingkan dengan awalnya, aura mereka sudah sangat berbeda. Masing-masing dikelilingi oleh domain yang dibentuk berdasarkan atribut masing-masing. Tulip Damas berdiri tepat di depan Tanggulin dengan pancaran merah muda samar yang terpancar dari tubuhnya. Penampilannya langsung menyegarkan udara di sekitarnya yang awalnya sedikit pengap. Bahkan Zhang Huanyun merasa seperti jiwanya terangkat saat mencium aroma yang dipancarkan dari tubuhnya. Nama lengkap Damas Tulip seharusnya dikenal sebagai Fragrance Damas Immortal. Dia adalah Raja Rumput Abadi jadi dia seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari Kaisar Blue Silver Tanggulin. Di Ichevire Polaris Ice dia mampu membuat semua rumput abadi lainnya mengakui kesetiaan pada dirinya sendiri, jadi orang hanya bisa membayangkan statusnya. Meskipun tidak memiliki kemampuan bertarung langsung, kemampuan tambahannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh rumput abadi lainnya. Kubis aprikot terbakar berdiri di sisi kiri depan Tanggulin. Elemen apinya mekar sementara pancaran merahnya yang menyala merayapi tanah. Rumput beku berujung 8 berdiri di depan kanan Tanggulin. Cahaya birunya menyebar dengan rasa dingin yang pahit menembus tulang seseorang. Itu jelas di sisi berlawanan dari atribut Blazing Apricot Cabage, namun rasanya pasangan itu saling memuji. Mereka tampaknya saling bertentangan di Ichevire Polaris Ice tetapi kenyataannya, mereka telah menyelesaikan harmoni yin yang melalui Ichevire Polaris Ice sebelumnya. Kebersamaan mereka tidak akan mengakibatkan melemahnya keduanya tetapi sebaliknya, keduanya akan saling menguatkan secara besar-besaran. Erdum Pumpkin dan Black Jade Divine Bambu berdiri di kiri dan kanan belakang Tanggulin. Keduanya memancarkan pancaran domain kuning dan hijau secara terpisah sementara Pierre Gaze de berdiri tepat di belakang Tanggulin dengan pancaran putih samar yang perlahan memancar keluar dari tubuhnya. 6 rumput abadi agung menunggu kedatangan musuh mereka dalam susunan pertempuran. Zhang Huanyun yang sudah berkelana jauh ke dalam domain dan melepaskan avatar cerminnya yang cerah tidak bisa menahan tatapan bingung saat pemandangan itu terbuka di depan matanya. Penilaiannya terhadap Tanggulin semakin tinggi dan semakin tinggi setelah memeriksa hati nuraninya dan Tanggulin bahkan telah melampaui imajinasi aslinya. Dia mencapai kesimpulan bahwa penilaiannya masih belum cukup karena Tanggulin bahkan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apa itu? Mereka tidak merasa seperti manusia tetapi mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Itu cukup untuk membuktikan status mereka. Itu adalah monster jiwa 100.000 tahun yang nyata. Bahkan sulit untuk menemukan monster jiwa 100.000 tahun di benua Douluo hari ini karena spesies makhluk jiwa yang terancam punah, apalagi 6 dari mereka. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Tanggulin. 6 cincin jiwa itu tersusun rapi dalam warna hitam, 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 hijau emas dan oranye emas. Ya, bahkan tanpa pemberitahuan Tanggulin, mantan cincin jiwanya telah naik ke peringkat 10.000 tahun dan sekarang hitam. Sudah lama sekali sejak kunjungan terakhirnya ke platform kenaikan roh, tetapi cincin jiwanya masih berkembang di bawah pengaruh keheningan lingkungan. Terlebih lagi, seolah-olah dia tiba-tiba membuat terobosan baru sebelumnya yang seharusnya merupakan kemunduran yang dihasilkan setelah Life Seed menyerap Plain Seed. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Matanya memancarkan cahaya yang samar-samar terlihat sementara tombak naga emas di tangannya bersinar terang saat dia mengarahkannya ke bawah. Tulip Damas mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Grid Arai Dewa Darah di langit. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman lucu saat dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan pelukan ke udara tipis. Sekaligus, pancaran 9 warna yang dipancarkan dari Grid Arai Dewa Darah berkibar dengan lembut sebelum berubah menjadi bentuk seperti tornado yang melayang di bawah bimbingannya. Apakah itu peminjaman roh? Jangankan Zhang Huanyun, bahkan orang inti sebenarnya dari Arai Besar Dewa Darah, Blood One dikejutkan saat menyaksikan pemandangan itu. Bahkan sebagai konduktor Arai Besar Dewa Darah hanya ada darah satu yang mampu menggunakan kemampuan meminjam roh di antara 9 Dewa Darah. Namun, makhluk seperti jiwa roh Tanggulin mampu melakukannya saat ini. Bunga besar secara alami mekar di belakang punggung Tanggulin. Itu adalah bentuk asli dari tubuh Fragrance Damas Immortal. Devor Heaven and Earth diluncurkan. Sama sekali tidak perlu bagi Tanggulin untuk melakukan kontrol, Tulip Damas telah secara langsung menyelesaikan proses pelepasan untuknya.
Dalam sepersekian detik, roh langit dan bumi yang berasal dari kekuatan planar melonjak menuju Tang Wulin seperti segerombolan lebah dan sekaligus memenuhi tubuhnya ke tepi jurang. Tang Wulin hanya bisa merasa seolah-olah dia sudah berubah menjadi bagian dari elemen. Tidak hanya itu, aliran kekuatan isap memancar dari 5 arah lainnya dan menyebar keluar dengan tubuhnya sebagai titik pusat. 6 rerumputan besar yang abadi memberikan kekuatan pada saat yang sama sementara wilayah mereka bersinar terang. Aura mereka meningkat secara eksponensial dalam sekejap. Black Monarch baru saja mengatur ledakan besar yang disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Sosoknya sudah melonjak ke atas saat dia mengulurkan jari ke arah Tang Wulin. Di belakangnya, 6 raja abisal lainnya mulai melepaskan kemampuan mereka juga. Mereka hanya memiliki satu target dan itu tepatnya Tang Wulin. Namun, pada saat inilah Black Monarch melihat mata Tang Wulin. Itu adalah sepasang mata yang berkilauan dengan pancaran 9 warna dan bahkan sisik emas yang menutupi set armor perang 2 kata miliknya diwarnai dengan lapisan cahaya 9 warna. Raja Hitam hanya bisa merasakan seolah-olah sesuatu telah menabrak kedalaman jiwanya. Tanpa dia sadari, auranya terhenti sejenak. Segera setelah itu, dia melihat tombak Tang Wulin turun dari langit. Golden Dragon Spear tidak mengaum kali ini tapi memancarkan cahaya yang paling murni. Cahaya tombak itu diarahkan ke Black Monarch. 6 rumput abadi besar yang mengelilingi Tang Wulin semuanya mekar dengan cahaya menyilaukan dari tubuh mereka. Sekaligus, cahaya yang dilepaskan dari upaya gabungan mereka bahkan berhasil melindungi Bright Mirror Douluo di belakang punggung mereka. Tang Wulin adalah master baju besi pertempuran 2 kata dengan basis kultivasi 6 cincin. Pada saat yang tepat ini, dia berhasil mengandalkan amplifikasi dari arai besar Dewa Darah dan dukungan dari 6 rumput abadi dan benih kehidupan untuk meledak dengan kemampuan bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan. Ledakan, kabut iblis pemakan hitam dan pancaran 9 warna meledak hampir secara bersamaan. 2 lapisan energi yang sangat menakutkan meledak dari lorong jurang. Pada saat ini, kedua belah pihak mengalami sensasi yang sangat berbeda. Raja Hitam pertama kali merasakan tekanan yang datang dari pesawat. Dia bisa merasakan tekanan pesawat terhadap dirinya sendiri semakin kuat saat dia mendekati pintu keluar lorong. Ini adalah sisi negatif dari pertempuran di medan lawan. Di sisi lain, tombak Tang Wulin sebelumnya tidak sama dengan teknik tombak yang dia lepaskan di masa lalu. Itu bukan lagi fluktuasi dengan esensi darahnya yang tak tertandingi tetapi dengan bidang yang tumpang tindih. Selama sepersekian detik itu, Black Monarch bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa Tang Wulin sudah menjadi inti dari pesawat Douluo dan tombak itu ditusuk dengan representasi itu. Raja Hitam yang kejam merasa seolah-olah beban Gunung Taisan ada pada dirinya sendiri saat dia dengan paksa ditembaki menuju kedalaman lorong jurang. 6 raja jurang yang bergabung dengannya saat mereka naik ke udara merasakan tekanan mencekik yang sama. Mereka secara bersamaan mundur. Kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan tombak dikuasai dengan sangat sempurna. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tercengang, begitu pula Douluo Cao Dezi yang tidak memiliki hati. Meskipun mereka selalu menaruh harapan pada Tang Wulin menjadi orang yang pada akhirnya bisa mengakhiri ancaman dari pesawat jurang untuk selamanya, mereka tidak menyangka bahwa dia akan dapat melakukan pengaruh seperti itu di medan perang dengan basis kultivasinya saat ini. Tang Wulin ditangguhkan di udara. Pikirannya dipenuhi dengan sensasi yang dia alami ketika dia menusukkan tombaknya. Tanpa bimbingan dari aura darah Raja Naga Emas dan keterampilan 1000 jari menuduh, itu murni hanya tombak. Rasanya seperti dia benar-benar dikelilingi oleh pesawat itu, seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi bagian darinya, menyatu ke dalam seluruh pesawat jurang, dan itu sangat mengejutkannya. Ya, inilah jalan yang akan saya ambil. Sepertinya saya telah menemukannya. Tang Wulin melihat ke atas ke langit dan meraung keras saat dia mengangkat tombak naga emas di tangannya sekali lagi. Bahkan pancaran 9 warna yang dipancarkan dari grid arai Dewa Darah di langit bergetar ringan setelah raungannya. Tepat di tengah dahi Tang Wulin, Life Seed bersinar sekali lagi. Energi asal dengan cepat berkumpul di sekitar Tang Wulin dengan liar, seolah-olah telah menemukan sumbernya. Life Seed tidak secara langsung meningkatkan kemampuan Tang Wulin, tetapi mampu memberinya bantuan pada saat yang paling penting. Ini sangat bermanfaat baginya dalam keadaan unik seperti arai besar Dewa Darah karena menghasilkan efek yang tidak dapat terjadi di tempat lain. Baju perang Tang Wulin bersinar terang. Bayangan naga emas yang sangat besar menggantikan bunga merah muda besar yang dihasilkan oleh fragrance Damas Immortal di belakang punggungnya. Setiap skala di armornya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya 9 warna di matanya menghilang, digantikan oleh warna keemasan cerah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat ini, dia gigih. Seolah-olah dia sudah menjadi penguasa dunia. Tombak naga emas berkilauan dengan kilau berkilau sedemikian rupa sehingga setiap pola emas di permukaan menjadi cerah dan jernih. Tombak itu didorong ke depan dengan sangat lambat, tetapi dalam prosesnya, semua energi di sekitarnya sepertinya berkumpul ke arahnya. Seluruh tubuh Tang Wulin sedikit menggigil, tetapi tatapannya yang teguh dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, inilah jalan yang dia cari. Jalan seorang raja. Langkah ketujuh dari naga emas 9 gerakan. Jalan raja. Ribuan aliran cahaya tampaknya telah terkondensasi sepenuhnya ke satu titik. Tombak naga emas yang menunjuk ke udara membuat seluruh lorong jurang bergetar ketakutan. Wajah dingin es Raja Hitam mengalami perubahan ekspresi untuk pertama kalinya. Dia hanya bisa mengingat satu kali dia menghadapi aura seperti itu sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia dengan kekuatan asal yang lemah mampu memicu serangan sebesar itu. Aura itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu mirip dengan Sage King? Perbedaan antara budidaya dan Sage King tak terduga. Namun demikian, pada saat inilah Raja Hitam akhirnya dan benar-benar memahami mengapa Raja Sage sangat takut pada manusia kecil ini sehingga dia ingin menghancurkannya dengan segala cara.
Potensi manusia ini benar-benar terlalu menakutkan. Di masa depan, jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, pesawat abisal tidak akan pernah mungkin menyerang dunia manusia dan bahkan mungkin berakhir dengan serangan balik oleh manusia. The Black Monarch menatap dalam-dalam. Rambut panjangnya yang diikat di belakang kepalanya tergerai tanpa suara. Tangannya menyapu melewati sisi tubuhnya dengan cekatan dan meninggalkan serangkaian bayangan sisa di udara. Bayangan ini tumpang tindih dalam beberapa lapisan sebelum tangannya menutup dan akhirnya berkumpul di depan tubuhnya. Setitik cahaya hitam ungu murni beriak keluar dari dadanya. Saat bintik cahaya ini muncul, seluruh tubuh Raja Hitam terasa lebih ringan. Tampak jelas bahwa tekanan planar yang diberikan pada dirinya sendiri telah berkurang sedikit. Sementara itu, life seat di lengan Tang Wulin tiba-tiba berdenyut dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu seperti menjadi liar. Raja Hitam menunjukkan dengan jari seperti sebelumnya, tapi kali ini, ujung jarinya telah berubah menjadi hitam ungu. Dengung merdu dan renyah bergema dengan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan 6 Raja Jurang tidak bisa membantu menutupi telinga mereka saat tubuh mereka jatuh dengan kecepatan penuh. Raja Hitam tetap tidak terbendung di langit tetapi tubuhnya sudah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang berasal dari tombak naga emas. Di saat berikutnya, getaran membuatnya tersandung ke samping dan dia dengan keras menghantam dinding lorong. Kekuatan jalan raja yang dilepaskan tak tertahankan. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat langsung ke jurang maut dan menyusul salah satu Raja Jurang yang mundur. Itu menembus dadanya dalam sekejap mata. Cahaya keemasan menghilang, dan Raja Jurang yang tertusuk itu segera ditarik kembali ke Tang Wulin. Life Seed muncul secara tak terduga dan melepaskan tanaman merambat hijau yang tiba-tiba mencapai tubuh Raja Abisal dan meraih plane seat-nya. Situasinya sangat berbeda dari apa yang terjadi di Bright Mirror Domain sebelumnya. Life Seed meledak dengan aura yang secara eksponensial lebih kuat. Hanya butuh beberapa saat untuk mengendalikan raja yang terluka parah itu. Aura jurang raja menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata terbuka sementara benih pesawat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menyaksikan pemandangan itu, Blood One tiba-tiba mengerti dan bibirnya akhirnya tersenyum. Bahkan Blood Nine, yang nyala api kehidupannya hampir padam sementara seluruh tubuhnya mulai memudar, juga memiliki senyuman di wajahnya. Blood One menyadari bahwa keputusannya untuk memindahkan Tang Wulin, pada awalnya, salah. Tang Wulin dan kekuatan hidup ajaib di tubuhnya ini dimaksudkan untuk diluncurkan dalam arai besar Dewa Darah sejak awal. Efek amplifikasi masif yang tak terduga yang dihasilkan dari kekuatan planar dan roh surga dan bumi yang dibawa melalui arai besar Dewa Darah memungkinkan mereka menjadi inti sejati untuk menekan bidang jurang. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 6.000 tahun. Sementara itu, Raja Hitam sepertinya tidak berhasil mengelak di saat-saat terakhir. Dia dalam bahaya dihancurkan saat ini. Ini adalah kesempurnaan mutlak manusia dan tombak. Tentu saja, ini tidak berasal dari kemampuan Tang Wulin, tetapi lebih seperti kekuatan planar yang melampiaskan amukan pesawat benua Douluo melalui tubuh Tang Wulin dan tombak naga emas. Meskipun bidang benua Douluo belum tentu lebih kuat dari jurang, orang tidak boleh lupa bahwa dewa sejati telah lahir di bidang benua Douluo sebelumnya. Apalagi ada lebih dari satu. Di sisi lain, tidak ada dewa yang pernah ada di alam jurang sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, ini adalah situasi yang sama sekali berbeda. Ekspresi Black Monarch telah berubah secara drastis. Dia buru-buru terbang menuju kedalaman lorong jurang. Semakin dekat makhluk abisal ke pintu keluar, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan dari pesawat. Di sisi lain, semakin jauh mereka dari pintu keluar, semakin mereka bisa mengandalkan kekuatan abisal. Kesempatan yang mereka lihat sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Mata emas Tang Wulin berbinar. Dia mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dengan lembut dan terbang keluar dari grid arai Dewa Darah dalam sekejap. Dia mengarahkan tangan kirinya ke Blood Nine, yang tubuhnya hampir hancur total. Segera, aliran cahaya hijau keluar dari dahinya dan mendarat di Blood Nine. Yang mengejutkan semua orang, nyala api kehidupan di tubuh Blood Nine padam dalam sekejap. Saat mereka semua berteriak dengan waspada, tubuh Blood Nine, yang akan hancur dan menghilang, berubah menjadi hijau. Dia tinggal di sana dengan cara yang stabil saat sumber kehidupan yang sangat tebal dimasukkan ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terbentuk kembali dan mencegahnya dari kerusakan. Wajah Blood Nine dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena di awalnya berpikir bahwa dia tidak dapat merasakan keberadaannya lagi. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak hanya masih hidup, tetapi sumber kehidupannya bahkan mendekati ketinggian. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mata Blood Tu yang sudah berubah mematikan sejak sebelumnya mulai berkilauan seolah-olah dinyalakan dengan nyala api. Dia melihat ke arah Tang Wulin di udara dengan tatapan membara yang dipenuhi rasa tidak percaya dan terima kasih. Tentu saja, Tang Wulin bisa merasakan semua yang terjadi di luar arai besar Dewa Darah, jadi ketika Blood Nine mengorbankan dirinya untuk melindungi arai dengan segala cara, dia sangat tersentuh. Raja Petapa Abisal. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa dia sama sekali bukan apa-apa dibandingkan dengan para veteran dari batalion Dewa Darah ini. Sebelumnya, dia merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia mengambil alih posisi Blood Nine. Namun kemegahannya telah benar-benar lenyap sekarang. Sebagai gantinya, ada rasa hormat yang sulit dijelaskan. Tang Wulin dapat segera merasakan perubahan dalam tubuhnya setelah meninggalkan arai besar Dewa Darah. Auranya melemah dengan cepat saat dia meluncur turun beberapa peringkat dalam hitungan detik. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan planar tanpa bimbingan dari grid arai Dewa Darah. Tidak lama setelah tentara-tentara Dewa Darah berteriak ketakutan, teriakan mereka berubah menjadi sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya, meledak seperti ledakan minyak. Blood Nine masih hidup, pahlawan di hati kita belum mati.
Orang yang tergantung di udara adalah pahlawan yang lebih hebat lagi yang menyelamatkan seluruh pasukan. Pada titik ini, perawakan Tang Wulin di mata mereka tidak tersentuh. Statusnya bahkan melebihi komandan resimen dan Dewa Darah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi saksi saat Tang Wulin mengalahkan Raja Jurang hanya dengan satu serangan dari tombaknya. Pesawat abisal bergetar hebat saat level lain hancur. Pesawat mulai rusak ketika penguasa pesawat itu lenyap. Raja Hitam menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin memisahkan dirinya dari arai besar Dewa Darah tetapi dia tidak berani keluar lagi. Dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian seperti yang baru saja dia rasakan. Dia sangat sadar bahwa lawan telah meminjam kekuatan dari seluruh pesawat, masih tidak ada yang bisa dia lakukan selama susunan yang bagus itu ada. Dia bahkan lebih takut bahwa Tang Wulin melakukan ini dengan sengaja untuk menggodanya agar keluar. Dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menahan serangan yang mirip dengan apa yang baru saja dia luncurkan. Dibunuh oleh lawan ini berarti musnahnya tubuh dan roh jadi dia tidak berani mengambil resiko. Pada saat ini, dia bahkan mulai menarik diri dan meragukan apakah itu pilihan yang tepat untuk menyerang dunia manusia. Sementara itu celah jurang di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Blood One berubah saat dia buru-buru menggunakan kekuatan penuh dari Grid Arai Dewa Darah untuk menekannya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa segel di lorong jurang tampaknya kehilangan pengaruhnya. Semacam tekanan bocor keluar dari celah sedikit demi sedikit dan mencapai bagian itu dengan liar. Aura energi samar beriak menjauh dari tubuh Raja Hitam dan 5 Raja Jurang lainnya karena pengaruh aura ini yang mengakibatkan lonjakan kekuatan mereka. Seolah-olah kekuatan planar dari arai besar Dewa Darah tidak mampu mempengaruhi mereka. Bagus untuk yang tak berguna. Suara yang dalam menggema di seluruh lorong jurang. Segera setelah itu, bagian dalam lorong itu tiba-tiba diterangi oleh warna pucat dunia lain. Seolah-olah arai besar Dewa Darah telah membeku. Blood One tidak bisa menggunakan kekuatan arai untuk terus menstabilkan segel. Bagaimana ini mungkin? Energi macam apa itu? Sebagai pemimpin dari Batalion Dewa Darah, Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan adalah Master Armor pertempuran 4 kata. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah berkultivasi ke peringkat tertinggi di bawah ketuhanan setelah memeriksa hati nuraninya. Namun pada saat ini, dia sangat sadar bahwa ada lebih dari setengah langkah antara peringkat limit Douluo dan ketuhanan. Aura tak terduga bahkan berhasil memengaruhi pikiran dan suasana hatinya. Mungkinkah makhluk menakutkan seperti itu ada di pesawat jurang? 6.000 tahun yang lalu, jika nenek moyang kita bertemu dengan makhluk yang sangat kuat, bagaimana mereka bisa bertahan melawan bidang jurang? Segel bagian itu mulai pecah saat retakan dengan cepat menyebar di atasnya. Putih pucat yang mengerikan mencemari setiap detail menit di seluruh bagian. Sorakan dari tentara Blood God Army berhenti saat semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan ketakutan. Energi yang terpancar dari lorong jurang jelas melebihi pemahaman mereka. Di kedalaman bagian itu, aura menakutkan telah jauh melampaui perangkat jiwa manapun. Bahkan amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12 tidak memiliki fluktuasi energi mendekati ini. Gunung-gunung mulai bergetar setelah segelnya dibuka. Setiap orang merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Rasanya seperti gunung-gunung akan hancur berkeping-keping dan benar-benar hancur saat energi meledak. Selamat datang Sage King kami yang terhormat. Raja Hitam dan 5 Raja Jurang lainnya mundur ke samping dengan penghormatan mutlak di wajah mereka. Bahkan raja-raja yang sudah memiliki peringkat monark tidak terkecuali. Sage King, masih ada orang seperti itu di pesawat abisal. Blood One merasakan kepahitan memenuhi mulutnya karena ini sepertinya sudah melebihi apa yang bisa mereka tahan. Saat itu, bayangan emas terbang lewat. Dalam sekejap, Tang Wulin telah kembali ke dalam arai besar Dewa Darah sekali lagi. Matanya masih berwarna keemasan sementara semburan emas samar muncul dari tubuhnya. Kedengarannya aneh tetapi begitu dia kembali ke bagian dalam arai besar Dewa Darah, lariknya dari hampir membeku sepertinya menjadi hidup. 9 jenis roh langit dan bumi berkumpul bersama sekali lagi dan dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Kekuatan planar dipicu saat fluktuasi aura life seed di dahi Tang Wulin semakin kuat. Pantas, ini adalah life seed dari pesawat ini yang menyebabkan masalah. Suara yang tegas namun dalam sepertinya terdengar sedikit gembira. Sangat baik, aku akan berbicara dengan kata-kata manusianya. Ini dikenal sebagai memukul jackpot karena ini menyelamatkan saya dari membuang-buang energi mencari Anda. Setelah menangkap life seed, aku akan dapat mengangkut semua kehidupan di dunia ini sesuka hati. Ribuan tahun yang saya habiskan untuk mencoba membuka segel tidak akan sia-sia. Benih kehidupan bergetar sedikit di dahi Tang Wulin, tetapi di saat berikutnya, Tang Wulin merasakan cincin jiwa hijau emas kelima di tubuhnya bergetar dengan cara yang tidak mencolok. 6 rumput abadi yang mengelilingi tubuhnya sebelumnya terbang keluar dari arai besar Dewa Darah secara bersamaan. Mereka mendarat di dasar jalan keluar jurang sebelum berakar di sana. Apa itu tadi? Apakah itu dipicu oleh skill jiwa Nature Child? Tidak, itu dipicu oleh stimulasi life seed. Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa benih kehidupan dipenuhi dengan ketakutan akan kehadiran suara yang tak terduga. Kalau tidak, itu tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Makhluk macam apa itu? Apakah itu makhluk paling kuat di pesawat abisal? Pada saat ini, Tang Wulin tidak merasakan kesedihan atau kegembiraan di dalam hatinya karena dia tidak punya waktu untuk merenungkan dan mempertimbangkan. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke jarak di bawah. Di sisi lain, hanya ada ironi dalam ekspresi Black Monarch dan 6 Raja Jurang. Ya, memang benar pesawat jurang itu dikalahkan oleh umat manusia 6.000 tahun yang lalu. Meski begitu, manusia konyol tidak menyadari bahwa Raja Sage sedang tertidur lelap pada saat itu bersama dengan beberapa raja peringkat tinggi lainnya. Kali ini, Raja Sage menginginkan pemusnahan total umat manusia dengan segala cara jadi bagaimana kalian semua bisa menghentikannya.
Arai yang hebat sangat mampu menggunakan kekuatan planar, tapi kalian semua akan menghadapi penguasa pesawat jurang kita. Kekuatan planar dunia manusia diatur secara longgar, tetapi sangat berbeda di jurang. Raja Petapa adalah penguasa di pesawat yang lahir setelah ribuan tahun tumpang tindih, menyempitkan dan menggabungkan energi paling murni di 108 lapisan bidang jurang. Dari saat kesadarannya terbangun, seluruh bidang jurang pasti akan bangkit kembali. Raja Sage bahkan tidak berkenan untuk naik ke wilayah mereka yang dikenal sebagai alam ilahi karena dia ingin menciptakan alam ilahi sendiri. Jika tidak, Raja Sage sudah bisa menjadi dewa dengan basis kultivasinya, dan dia pasti akan menjadi raja para dewa. Bagaimana mungkin manusia kecil mungil ini membayangkan hal itu? Kali ini, Raja Sage tidak akan menyisihkan upaya dalam serangan ini untuk menjatuhkan dunia manusia, sehingga dia dapat memusnahkan setiap harapan yang mungkin dimiliki umat manusia. Rona hijau muncul. Hampir seketika, warna itu, penuh dengan vitalitas, muncul di setiap petak tanah di luar seluruh lorong jurang. Dari 6 rumput abadi 100.000 tahun, rona hijau menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, tanaman yang tak terhitung jumlahnya keluar dari salju putih bersih dan menutupi seluruh pegunungan hijau. Sumber kehidupan yang tebal melonjak seperti segerombolan lebah menuju arai besar Dewa Darah. Pada saat yang sama, cabang-cabang mencapai tangan setiap prajurit tentara Dewa Darah tanpa suara satu demi satu. Dalam pikiran mereka, kemampuan bawah sadar mereka untuk menanamkan kekuatan jiwa mereka ke cabang-cabang telah terbangun. Cabang-cabangnya menyala karena diresapi dengan kekuatan jiwa. Arai besar Dewa Darah telah berubah redup sebelumnya, tetapi menjadi cerah dalam sepersekian detik. Tidak diragukan lagi bahwa Life Seed merasakan adanya bahaya sehingga dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Menjadi anak alam, Tang Wulin bertindak sebagai konduktor saat dia melepaskan kekuatan hidupnya tanpa ragu untuk membimbing semua sumber kehidupan di sekitarnya kepadanya. Dia bahkan tidak keberatan mengorbankan kekuatan hidupnya untuk menghasilkan lebih banyak kehidupan sehingga dia dapat menyerap energi asal dengan lebih baik. Ribuan tentara-tentara Dewa Darah terhubung bersama untuk membantu mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam arai besar Dewa Darah sehingga susunan itu bisa mendapatkan kembali kemuliaan sebelumnya. Sementara itu, semua energi yang dipinjam dipandu ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak akan mampu menahan energi sebesar itu, tetapi itu masih bisa dilakukan melalui tubuhnya. 1110